Aku nanya ke Bang semua ini karena pengaruhnya kuat sekali di sini Bang. Jadi aku untuk memperkuat akidah aja sih sebenarnya. Iya, iya. Saya yakin Anda Muslim. Cuman karena netizen trauma memang kadang ada yang ngaku-ngaku Muslim, tapi ternyata pemakan kecoa. Oke Bang semua. Jadi teman-teman rada-rada trauma. Oke, makasih. Oke, makasih saudara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSU Abi barakallahu fik. Sisi barakallahu fik. Visa barakallahu fik. Teman-teman semuanya terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Oke, silakan teman-teman non muslim yang lain ajukan permintaan. Teman di YouTube, maaf terputus YouTube-nya, tapi ini kesambung lagi. Tersambung lagi YouTube-nya. Silakan teman-teman yang telah mendukung kegiatan kita, yang ngasih gift, saya nggak bisa sebutkan namanya satu-satu. Makasih ya sahabat-sahabat dia. Kita adakan lagi saudara kita non muslim yang lain. Ingat Bang, diskusi, jangan menghujat, jangan menista, jangan berkata sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya, jangan ya. Mending Anda bertanya daripada Anda ngoceh tentang nabiku, tentang Islam tanpa ilmu. Semangat malam. Halo, Saudara Dion. Sahrulkan. Saudara Dion, ada onde-onde kah? Malu-malu Saudara Dion. Belum mandi udah 4 hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam abangku. Ya. Apa kabar? Jaringan saya kayaknya ya. Iya. Tadi mau coba tadi itu yang bersangkutan tadi itu. Kayaknya bukan ini ya. Bukan Muslim sih sebenarnya. Oh. VT-VT-nya tadi perhatiin. Makanya saya screenshot. Takutnya dia hujat gitu tadi. Iya bang. Siap. Udah di bawah aja, Gurunda sama mantau terus. Baik abangku, baik, makasih. Siap, Gurunda. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dia bukan Muslim, paling tidak udah sampai kebenaran sama dia. Gitu. Tapi kalau dia ternyata sesuai dengan pengakuannya Muslim yang mulai goyang, katanya dia tadi ngaku aku mulai goyang bang. Nek, Yasmin, I love you. Halo Sampara. Yasmin. Iya Sampara. Oh Sampara. Nek. Oh Tuhan, jangan kau ambil nyawanya malam ini orang ini. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat terus Bang. Ya, alhamdulillah. Muslim Bang, alhamdulillah. Terus kenapa tadi gitu? Endang. Kenapa Oh, gitu? lagi ada anak Bang. Doain Bang, anak baru 2 bulan. Kirain ada bom-bomnya juga di sana, Bang. Oke.
Oke abangku, saya naikkan yang non muslim ya. Oh iya, makasih ya bang. Sehat Iya, selalu, Bang. makasih. Iya, Doain, Bang, assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kupikir tadi dia gendong bom bom. Bom bom itu kok itu rambutku acak-acakan tuh dia tuh. Kalau dia sudah minta cari kutu dia. Dipikir ada dedak di kepala. Ada yang lihat bom bom nggak tadi sore, tadi siang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan? Enggak, saya Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Ini Bang Juma, saya ini ada rasa khawatir ya Bang Juma. Tapi cuman saya minta pencerahan aja Bang Juma. Jadi udah 3 tahun ini itu saya melakukan sampai umroh segala macam ya. Kenapa ya? Kayak sepertinya doa saya itu kok nggak didengar gitu ya Bang, atau gimana itu? Sholat saya alhamdulillah sampai puasa kayak gimana untuk mendekatkan diri ke Iya. Tuhannya itu kayak gimana saya biar saya itu lebih tenang lagi gitu. Oke, abang. Abang pernah lihat pengamen? Pernah Bang. Kalau orang itu ngamen suaranya bagus, apakah Anda suruh berhenti nyanyi? Tergantung hati sih Bang. Nah, ketika suaranya bagus, Anda tahan-tahan gak untuk kasih duit dulu, biar dia nyanyi dulu kalau perlu lambat. Iya Bang. Tapi kalau penyanyinya itu bikin sesak di kuping, segera disuruh berhenti. Habis itu kita kasih apa yang dia mau, duit. Betul? Iya Bang. Nah, tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu adalah dia yang selalu dipending doanya. Abang tahu, kalau setiap kali Anda berdoa, tiba-tiba saya dikabulkan. Itu bukan berarti Anda itu diijabah doanya, berarti Anda disayang, belum tentu. Bisa jadi itu adalah pukulan, bisa jadi itu adalah musibah buat Anda. Dengan harta itu Anda kemudian jauh dari Allah. Gitu. Jadi kalau pada prinsip saya sih, kalau saya nih ya, saya juga sama seperti abang, berdoa kepada Allah. Tetapi ya doa terkadang tidak dikabulkan. Tapi paling tidak doa saya itu menghantarkan kepada posisi saya sebagai hamba yang berpasrah, yang mengisi kesaksiannya, syahadatnya dengan pengakuan sebagai makhluk yang butuh Tuhan. Doa-doa saya ketika tidak dikabulkan akan menjadi pemberat amal timbangan saya nanti yaumul hisab. Jadi saya tidak pernah berputus asa dengan doa. Setiap saya melantunkan doa tidak diijabah, berarti disimpan sebagai pemberat amalan kebaikan saya nanti. Tidak pernah saya kecewa bang. Saya tetap berdoa dan berikhtiar. Anda sudah umroh, wow, lumayan itu. Mungkin Anda sudah haji, Anda sudah rajin sholat, sudah lumayan itu bang. Iya pas Banyak. pan kayak gini bang. Ini curhat saya ya bang ya. Kan ada sampai teman saya ngomong kayak gini, kalau di sana di tanah Madinah, di Masjid Nabawi ya, di Raudhah atau di di Mekah, di itu kan tempatnya dijabah doa ya. Istilahnya waktunya juga dijabah doa, tapi udah sampai 2 kali saya ke sana. Kenapa gitu? Penantian saya itu cuman minta sama Allah itu, satu didekatkan sama orang yang baik, kedua saya itu utang-utang saya itu hilang gitu. Maksudnya lunas gitu ya bang. Itu aja sih kendala saya itu bang. Kalau doa-doa abang itu dikabulkan oleh Allah, itu salah satu tanda-tanda sudah mendekati kematian. Saya itu kalau kematian itu berarti saya udah ini bang. Kalau namanya kematian saya itu udah siap bang. Nah, Kalau namanya mati bang,
istilahnya kalau seandainya saya istilahnya masih rajin sholat, kalau hati saya lagi, pasti saya sholat ya kan. Kalau hati saya kayak batu ya misalkan ya Bang ya, ya saya ngaji Quran, mendekatkan diri ya kan. Tapi kalau lagi misalkan kayak kemarin itu saya berusaha kok nol lagi, tapi saya ngelihat itu gimana ya, anak saya masih kecil. Nah itu yang jadi semangat saya hidup itu karena keluarga ya Bang. Kalau soal masalah mati mah itu urusan Allah ya. Kalau Tua gak rezeki, jaminan, muda gak jaminan. kalau rezeki urusan siapa, Bang? Kalau rezeki itu urusan Allah. Nah, sama tadi dengan kematian. Saya maksudnya gini Bang, saya minta gimana caranya biar hati saya itu tenang Bang. Biar saya itu dengan penantian ini diberikan, maksudnya jadi orang yang taat ibadah itu kayak gimana sih gitu. Kadang-kadang di sholat saya itu masih berpikir apakah sholat saya diterima apa enggak sih gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan saya itu. Apakah ngaji saya didengar Allah enggak sih gitu. Itu aja yang jadi pertanyaan saya Bang. Mungkin Jangan karena Abang itu misalkan saya pengikut ini dari YouTube, dari segala macam itu Abang selalu memberikan pencerahan gitu loh Bang. Jadi orang yang nggak yakin jadi yakin gitu loh Bang. Itu aja sih. ya Tuhan itu maha mendengar, Bang. Cuman masalahnya dikabulkan atau tidak dikabulkan, depending atau dikabulkan. Sekarang kan itu poinnya. Saya rasa kalau isi daripada sholat kita itu berkualitas, ketenangan itu pasti ada. Mungkin pada saat Anda sholat, Anda tidak khusyuk kali ya. Karena orang yang khusyuk dalam sholatnya itu pasti tenang jiwanya. Mau sesusah apapun, tenang jiwanya. Karena orang sholat itu artinya kan dia mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang tidak akan tunduk kepada dunia, tidak tunduk kepada duniawi. Hal-hal materi nggak tunduk. Kenapa? Dia dekat dengan Sang Yang Maha Kaya. Tidak pernah. Dan itu sinkron ketika hati kita khusyuk dalam beribadah, dekat dengan Allah, maka senantiasa kita punya utang pun menjadi nikmat. Bahkan kematian itu adalah sebuah kenikmatan kalau kita dekat dengan Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kecuali tujuan kita sholat itu adalah supaya Tuhan menuntaskan semua masalah-masalah kita. Nah, itu yang keliru. Sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk menenangkan jiwa. Ketika kita tenang jiwa ini, ya kita harus siap menghadapi. Ayo, ya Rabb, uji aku. Apa ujianmu? Ya, ketika dikasih ujian ya jalani dengan ikhlas. Jangan mengeluh, jalani dengan ikhlas. Gitu. Oh ini ujiannya. Ujian kita banyak utang segala macam, itu ujian. Dan itu adalah motivasi untuk bekerja supaya kita menjadi muslim yang kuat. Begitu abangku. Jangan mengundi nasib. Ketika kita berdoa tidak dikabulkan seketika, kemudian kecewa, jadinya malas ibadah. Nah itulah tujuannya kemudian Allah menguji kita. Apakah kamu menganggap dirimu sudah beriman dan kamu tidak merasa tidak diuji? Kau akan diuji. Begitu saudaraku. Kira Bang. Oke. Baik Bang, makasih waktunya Bang. Makasih kursinya Makasih. Bang. Oke. Oke. Thank you. Ya. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga manfaat dari masalah abang kita tadi ini. Saudara-saudaraku ya, saya bukan menggurui antum semua. Bukan ngajarin, bukan mendikte, enggak. Kebetulan saja saya sering membaca buku-buku tasawuf dari almarhum orang tua. Salat itu jangan kita lakukan kalau kita tidak merasa akan berhadapan dengan
hakikat yang maha besar. Kalau hanya wudhu, masuk ke masjid, berhadapan dengan tembok, tunggu dulu. Ini kalau udah sampai level atas ya. Maksudnya level atas itu udah Islam, udah paham Islam lah maksudnya. Tapi upayakanlah ketika kita mau sholat, baru mau wudhu aja udah hadirkan kebesaran Allah dalam diri. Hadirkan kebesaran Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang. Buat hati ini tersenyum untuk menghadap kepada Allah. Dan hadirkan keadaan bahwa aku lagi sedang berhadapan dengan Sang Penciptaku yang menciptakan aku, Sang Pemilik jiwa, pemilik raga, pemilik penglihatanku, pemilik telingaku. Aku menghadap samamu. Ya senang hati ini, happy. Sebesar apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, happy. Insya Allah. Cobalah. Coba. Yang salah itu kalau tiap hari yang ada dalam pikiran kita ini duit, mumet. Nah itu. Sholat pun hanya karena takut mati. Sholat hanya karena takut neraka. Percuma. Tapi buatlah hati ini ikhlas, tenang, senang, ibadah, rindu dengan Allah. Nah itu baru tidak ada beban itu, percaya deh. Nah ketika kita sudah merasa semua serba nyaman, maka rezeki itu lancar. Coba aja teman-teman. Coba kalau nggak percaya. Coba. Makanya saya punya prinsip, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Apa yang Anda pikirkan? Sial. Oh, Anda sial. Tapi kalau Anda selalu berpikir dan ketajaman berpikir itu menghantarkan kemudian tangan dan kaki untuk berupaya, berusaha, percaya deh, Anda akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Contohnya, saya duduk makan di resto tadi di dapur. Masuk baca DM, abangku beli air dong 1 dos, jangan beli per botol-botol, aku kirim duit ya, nanti aku kirim untuk beli 1 kontainer. Jadi aku jawab, ya udah nanti aku beli 1 galon. Kok galon? Jangan galon. Ya udah kalau gitu kamu kirim, biar aku beli kuaci, aku bilang gitu. Gak ada yang nyangka. Tiba-tiba ada yang kasih duit. Gak seberapa, cuma 2 triliun. Kan lumayan 2 triliun ini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena selalu happy. Belum lagi abangku, ini aku mau kasih kado ulang tahun. Happy lagi. Kan gitu. Iya kan? Jadi selalu happy, selalu senang. Kenapa dengan YouTube-nya? Selalu senang, selalu happy. Bang Suma, iya ini aku titip buat yayasannya. Oh keren kali. Ada lagi tuh. Ini kakak mau kirim buat Julius beli motor. Wih mantap kali. Iya kan? Senang hati ini, senang hati. Kenapa YouTube-nya? Kenapa? Ada apa dengan YouTube? Di YouTube kok pada santai-santai aja kok. Di YouTube kedengaran suara saya enggak? Suaraku kedengaran enggak? Di YouTube. Bang Suma kok kayak motivator. Oh jangan salah. Jangan salah bang. Saya di kantor dulu waktu saya masih aktif di Bank Tabungan Negara. Saya ini salah satu pemateri excellent service. Oh, jangan keliru, jangan salah. Motivator, oh, saya ini excellent service. Bagaimana kemudian pelayanan nasabah di teller, di CS, di security, di OB, di cleaning service, di Sapam. Aku tuh jagonya dulu. Iya, jadi kalau motivasi bagaimana caranya supaya orang bisulan, ya aku lah jagonya. Kenapa YouTube-nya ada apa? Aman kok, aman. Yang di TikTok ini aja yang malas masuk ke YouTube. Makasih teman-teman semuanya ya.
udah mau mendengarkan colotnya saya. Tapi nggak apa-apa, anggap saja itu iklan. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Naik lagi biar aku pecah-pecahkan logika saudara supaya saudara bisa memahami kebenaran itu ternyata mutlak kebenaran, tidak bisa abu-abu apalagi berpalsu-palsu ria. Silakan. Naik. Jangkit malu-malu, naik mungkin di sini. Sini kayak duduk di sampingku sini. Apa yang kita mau pertanyakan? Saudara Parel sudah 2 malam selalu minta naik. Ada apa saudara? Naik. Minta permintaan lagi. Non muslim silakan ajukan permintaan. 4, 5, 6. Gak ada yang nyangkut toh? Bukan saya yang salah. 7. Lah baca kutu. Iya, saya sih melihatnya kurang bersyukur gitu. Sudah umroh 2 kali, apalagi kita ini kodong motong ki umroh tapi belum pi. Halo bacuk kutu. Namamu bagus. Halo bang Mihrab, semangat malam. Selamat malam. Ya, Katolik Protestan. Aduh, Islam turunan ini bang. Islam turunan. Oh, Islam turunin. Gimana nggak bisa bang? Hah? Islam turunin atau apa maksudnya? Kok nggak bisa? Islam turunan. Oh. Masa bang saya setiap malam dengarkan Bang Suma selalu ada orang Islam yang bagaimana itu, minta ini minta itu, bukan lillahi ta'ala itu bang ya. Maksudnya bang? Loh, maksudnya kan ada yang protes gitu bang, mulai ya nggak bisa diterima, ada aja sampai wis saya itu tiap malam bang sampai jam 4 itu bang. Oh. Baru ini saya nekat ini bang masuk ini, nekat ini bang ya, mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan mungkin silakan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati abang, cuma mulai dulu saya ini bang kepingin rasanya. Iya. Gimana terus, bang, bang? terus ada yang ingin disampaikan mungkin? Iya ada ingin bang. Duh, Apa itu? saya sampai gimana ya bang, kalau sampean itu debat sama orang itu, saya kadang-kadang merasa kasihan sama sampean itu bang, kasihan ya. Kok sampai segitunya orang itu. Ya mohon maaf bang, Iya. mudah-mudahan sampean itu tabah menghadapi segalanya itu demi Islam itu bang sampean itu. Seandainya saya boleh mengatakan gimana pahalanya sampean itu bang, kalau bisa nanti ya bang, nanti semoga abang dapat umur panjang, misalkan saya sudah tolong bang bagikan bang pahalanya sampean sama saya ya bang ya. Iya. Tolong minta saya. Iya bang. Makasih ya bang ya. Sehat selalu Saya bang, itu panjang naik umur. sering naik di ya bang, iya bang. Gimana bang menurut sampean saya itu bang? Iya bang. Nanti ini bang, kalau ada apa-apa ini kita lewat DM bang. Abang boleh japri ke saya. Oh gitu ya bang. Ya bang. Iya. Karena kita mau Sesungguhnya diskusi saya dengan itu pingin bang di belakang layar itu bang. Ya mohon Iya. maaf bang apabila saya itu mengganggu. Ya bang, mohon diturunkan bang, saya nggak bisa itu bang. makasih bang, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Christian,
Jadi ingat Idul Kurban, teman-teman. Kalau ada suara gitu. Semangat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bang, Islam. saya bertanya, ya Islam, Bang. Boleh bertanya nggak? Iya, gimana bang? Tapi pantas nggak ya bertanya di sini? Ini sebenarnya forum lintas agama bang. Lintas agama. Ya, oke. Ya nggak apa-apa. Sahabat Indra Kurniawan, barakallah. Oke, makasih ya. Oke. Penjual kaset malam-malam. Thank you atas keusilan teman-teman. Nggak apa-apa. Halo, semangat malam. Yang Muslim bisa dibatalkan ya permintaannya, boleh ya? Semangat malam. Assalamualaikum, saya batalkan paling ke saya Muslim abangku. Nah, Iya. Makasih. Sab. ya salam dari Bogor. Saya suka ki. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapal salama. Iya, selama kita pada Salama ki bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suku Islam Kristen. Kalau masuk semua, waduh, bahaya tanaman. Nggak ada yang menghabiskan hama. Halo, semangat malam. Malam bang. Iya, Katolik Protestan. Alhamdulillah saya Islam bang. Muslim. Islam. Raja Pedong. Islam Katolik. Iya. Protestan. Ya, Kristen. Diturun bang. Pengikut Yesus. Aspas. Pengikut Yesus. Ya, makasih. Makasih ya, Dek, ya. Diturun bang. Ya. Pengikut Yesus. Apa ini temanya nih? Agama yang suka berpalsuria. Pengikut Yesus katanya, tapi anti Yesus. Suka Itu berpalsu-palsu. umat kalian. Itu Ngaku biasanya umat pengikut, kalian. tapi anti Ya itu umat Yesus. kalian itu. Yesus Bukan. bersunat, Anda? Apa hubungannya sunat sama kami? Nggak ada hubungannya. Palsu, pengikut Yesus katanya palsu. Yesus kau ke ngota sinagoge. aja kau makin bonek. Yesus ke sinagoge beribadah. Anda kemana beribadah? Mati bersungkur lah kau nanti. Yesus ke Bentar lagi sinagoge. keluar gigimu Anda itu. kemana? Yesus ke Gigimu itu sinagoge. bentar lagi keluar itu, tengoklah. Yesus ke Bukannya sinagoge. masker Anda itu. kemana? Gigimu itu bentar lagi busuk itu. Astagfirullahaladzim. Abang kenapa? Percayalah kau. Kupastikan dalam tahun ini mati kau. Percayalah kau. Kupastikan keluargamu pun semua mati. Kau ingat omongan aku nih. Kau follow akunku nih. Percayalah kau. Siap-siaplah kau. Terus apa lagi? Mengikut dosa kau. Iblis kau. Terus apa lagi bang? Kabur dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Ajaran kasih. Kasih ibu kepada Broncong. Halo Broncong, selamat malam. Malam Jumal. Malam Broncong, seperti biasa buka kamera. Saya tunggu Jumal ya. Silakan Broncong. Siap ke Jumal. Siap. Aku sehat Broncong, makanya aku masih Islam. ke Jumal. Iya dong, aku kan Islam, masa nggak sehat? Ya, ini ada tema, mudah-mudahan Anda bisa berdiskusi. Tanya kau. Mudah-mudahan Anda waras. Siapnya kau? Sekarang aku bertanya sama saudara, kenapa agama Anda suka berpalsu-palsu ria? Kenapa? Oke, sekarang gini aku bisa bertanya. Aku sedang bertanya, kau tanya pula, kapan kau sehat? Kapan?
Ya, dari mana dalilnya kau bilang agama kami palsu-palsu? Gimana coba? Bukan agama kamu palsu-palsu. Agamamu menggunakan istilah-istilah Islam, Dalilnya gimana? memalsukan ajarannya sendiri dengan menggunakan ajaran Islam. Gitu maksudnya. Dalilnya di mana Bang Sal? Contoh kata Alkitab. Contoh ya. Ya. Itu kan palsu. Nggak boleh kau gunakan kata Alkitab, itu palsu. Kemudian Dari mana jalannya? ada kitab wahyu. Itu kan bukan kitab wahyu. Ngapain kau pakai istilah wahyu? Paulus kau Si sebut Jumang ini susah nih. Dari Paulus mana kau dalilnya? sebut- Mana dalilnya? Dalilnya baca dulu. Paulus kau sebut rasul. Padahal aslinya adalah apostolos. Dewa yang kau sembah namanya Theos, kau ganti menjadi Allah. Hantu suci Pneumahotheos, kau bilang Roh Kudus. Berita kabar gembira, surat kabar, kau ganti Injil. Kenapa agamamu suka berpalsuria begitu? Kenapa? Gini Jumang ya. Ada jawaban? Ah, Ada jawaban? dengar dulu. Kau Ada jangan ngomong jawaban aja, kau. gak? Ada jawaban Kau bukan gak? nginam. Ada jawaban gak? Dengar dulu. Iya, aku tanya, ada jawaban gak? Ada. Coba Ada. silakan. Ada. Silakan. Ada Silakan. ya. Ya. Begini Jumang ya. Anda itu mengatakan kami menjiplak nggak ada jalannya loh. Karena kan agama kami duluan loh Jumang ya. Udah ya. Matamu agamamu duluan. Bujang inam mak. Bujang inam. Baby. Yang kau maksud agamamu duluan itu, dengarkan. Nih istilah-istilahnya. Iya. Di agamamu duluan. Di dalam jadi? di dalam agamamu yang duluan itu penyebutannya bersamaan dengan agamamu adalah apokaliptik. Itu agamamu. Iya. Membawa itu. Kenapa Membawa ketika apa? di abad Membawa apa? Membawa kata apa? apokaliptik itu dipakai oleh agamamu. Membawa apa? Kau ngomong jelas kau. Makanya buka maskermu. Kitab apokaliptik itu dipakai oleh agamamu. Begitu masuk ke Indonesia abad ke-17 dirubah menjadi kitab wahyu. Jadi Ambil maksudnya dari kita ngomong Al-Quran. agama Indonesia ini, Indonesia cuma Indonesia. Enggak, agamamu tadinya kan kitabnya apokaliptik. Ya toh? Hah? Begitu Agamamu masuk apa? ke Agamamu apa? Agamamu apa? Begitu masuk ke Indonesia, dia rubah ajaran aslinya itu menjadi wahyu. Yang Jadi tadinya agamamu, kitab agamamu apokaliptik. apa? Agamamu apa? Dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Diinam. Agamamu apa? Tadinya kitabmu itu disebut Enggak, apokalipsis. agamamu apa? Saya Islam. Ya, Islam. Bisa bertanya? Terus dengar dulu. Kau ini kayak babi kau Inam, ini. mak. Inam. Kau kayak babi, nggak bisa mendengar kau ini. Makanya muncung macam muncung babi. Dengarkan. Kitabmu Ya. tadinya adalah kitab apokaliptik. Begitu masuk ke Indonesia. Dari mana caranya? Di abad Terangkan dulu dari mana? Jangan ke Indonesia kau ngomong. Di abad ke-17, kenapa berubah menjadi wahyu? Ambil istilah dari Al-Quran, kenapa? Udara moncongmu enggak jelas, moncongmu buka lagi moncongmu itu. Hei, Kenapa kau emosi? moncongmu itu buka lagi moncongmu itu. Kenapa kau emosi? Diam Ketika ketahuan kamu itu agamamu berpalsuria, kenapa kau emosi? Itu katamu, jompeng. Tadinya Udah. kitabmu itu apokaliptis, kemudian masuk ke Indonesia berubah Itu menjadi wahyu. katamu. Udah. Itu katamu. Padahal kata wahyu itu Katamu itu berasal moncong. dari Al-Quran. Itu dari Al-Quran kata wahyu itu. Kenapa bisa ada di agamamu? Berarti agamamu ini ajaran palsu. Karena yang ada bukan kata wahyu, tiba-tiba digunakan kata wahyu, berarti palsu kan? Madallah sahibukum wa magawa. Itu di Islam tuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Itu di Islam.
in huwa illa wahyu yuha. Di Islam, di agama Kristen tidak ada kata-kata wahyu. Nanti di Indonesia membungkus diri menggunakan kata wahyu. Maka muncul pertanyaan sama beroncong, kenapa agamamu suka berpalsu ria? Jawab, wa ma yantiqu adil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahul syadidul quwa. Disemadakan dalilnya. Nah, kenapa tiba-tiba saja Kristen masuk Indonesia abad ke-17 kok nongol kata wahyu di kitabmu? Katanya agama kebenaran, katanya keselamatan, katanya anak Tuhan. Kok pakai ajaran palsu-palsu gitu? Kenapa? Katanya Islam datang belakangan. Tapi kenapa ajaran Islam malah dipakai? Kenapa? Katanya ajarannya ajaran benar. Tapi kenapa pakai ajaran Islam? Kenapa? Wan najmi idza hawa. Itu Al-Qur'an. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Itu Islam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Itu Islam. In huwa illa wahyu yuha. Itu Islam. Di kitabmu apa? Apokalipsis, Teos. Kenapa begitu di kitabmu? Kurios, Propites, Apostolos, Angelos, Geneha, Biblos, Eleos, Hamatia. Kenapa begitu? Angelos, Parosia, Matanolia. Masuk ke Indonesia berubah. Wahyu, Roh Kudus, Alkitab, Allah, malaikat, iblis, rahmat, ayat, taubat, berkah, imam, iman, apalagi Injil, apalagi. Kenapa istilah-istilah Islam semua dipakai masuk ke agama Anda? Kenapa? Ya betul, kata salib, ketik di bawah teman. Kata salib, apalagi teman-teman? Diambil kata salib, diambil kata dosa, diambil kata neraka, mujizat juga, nabi, soleh. Kenapa diambil istilah-istilah Islam? Ilahi, kalam, ibadah, rasul. Kenapa diambil istilah-istilah Islam itu? Kenapa? Al-Masih diambil, berkah diambil, rasul diambil. Kenapa? Kenapa agamamu? Kenapa? Kenapa agamamu? Kenapa agamamu? Kenapa? Kenapa? Kenapa enggak mempertahankan aja termos, termometer, kulkas? Kenapa enggak pakai istilah-istilahnya aja dari sana? Andrianus. Kenapa? Diambilnya kudus, diambilnya Jumat Agung, diambilnya halal, diambilnya haram. Apa lagi?
Kenapa agamamu begitu kali? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak mempertahankan aja dari aslinya? Kapasitor. Apa lagi teman-teman? Kalkulator. Apa lagi? Moderator. Apa lagi? Eskapator. Kenapa harus berpalsuria dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran? Kenapa? Hah? Regulator, Bronson, congor, injektor, kompresor. Kenapa? Kalau agamu itu benar, kenapa harus pakai istilah Islam? Kenapa gitu? Kenapa? Traktor, kalkulator, terminator, bocor, broncor, traktor, Bronson, broncong, eskapator, longor, bentor. Aduh, parah. Ditanya malah aneh, malah ngamuk. Kenapa agamamu suka begitu? Kenapa? Aku tanya, kenapa? Katanya lebih dulu, tapi kenapa niru-niru kami yang baru datang? Tertutup mic-mu itu, tertutup. Buka mic-mu, tertutup mic-mu itu. Jangan kubicara sendiri. Jangan kubicara sendiri. Buka mic-mu, buka. Buka. Jumang sumping anak lonceng. Cuman bisa begitu, Jumang sumping anak lonceng. Cuman begitu doang. Jumang sumping anak lonceng, geng. Cuman begitu Wajahmu doang. pun nggak kenampakan. Jumang sumping anak lonceng. Cuman begitu doang. Jumang sumping anak lonceng. Katanya anak Yesus. Jumang sumping anak lonceng. Katanya anak Yesus. Jumang sumping anak lonceng. Gaya. Jumang Cuman begitu sumping doang. anak lonceng. Dasar penakut. Jumang Nggak ada sumping ilmu. anak lonceng. Kau bilang orang penakut. Wajahmu pun nggak nampak. Jumang sumping anak lonceng. Udah? Cuman begitu doang. Jumang sumping anak Ditanya lonceng. baik-baik, ngamuk. Jumang sumping anak lonceng. Diajak bercanda ngamuk. Jumang Diajak sumping diskusi, anak lonceng. ngamuk. Jumang sumping anak lonceng. Minimal kau nggak memalukan Jumang sistem sumping lain, kan anak gitu. lonceng. Jumang Oh, sumping ditanya. anak lonceng. Kenapa agamamu suka menggunakan istilah Jumang sumping prinsip dalam anak Islam? lonceng. Kalau memang agamamu benar, Jangan lihat pasal di kenapa gigimu. menggunakan Jumang sumping anak istilah-istilah lonceng. Islam? Kan gitu. Jumang sumping anak lonceng. Cuman begitu doang. Ya, jumang sumping anak lonceng. Pengecut pecundang. Kita mau Jumang diskusi sumping lintas agama. anak lonceng. Jumang Bukan sumping anak lonceng. anak kecil. Jumang sumping anak lonceng. Udah. Mau sampai kapan kau kayak gitu? Mau sampai kapan? Jumang sumping anak lonceng. Kau pun Mau sampai sampai kapan kau kayak kapan? gitu? Sampai kapan kau kayak gitu? Aku kan bertanya, kenapa agamamu menggunakan istilah-istilah Islam? Enggak ada jalannya itu. Jumang sumping anak lonceng. Kan? Kalau agamamu benar kan tidak mungkin kau tutupi kekurangannya Kalau dengan istilah salah Islam. agama Kan? kami enggak peduli. Jumang sumping anak lonceng. Kalau nggak salah, kenapa pakai istilah Islam? Jumang sumping anak lonceng. Ya. Halo saudara Benny. Jumang sumping Ben. anak lonceng. Cuma Benny. mulutmu yang benar tapi muncungmu nggak nampak. Jumang Katolik sumping Protestan. anak lonceng. Itu yang di Udah. atas tuh ngapain itu? Ganggu ya? Jumang sumping anak lonceng. Yang di Dia atas ini tuh kenapa? diusir Jumang sama semuanya, sumping Bang. anak Di lonceng. rupiah dulu bang, rupiah dulu. Jumang sumping anak lonceng. Dia diusir sama mertua karena dia salah masuk kamar.
Jumang. Memang Iya, kau Mas. itu Jumang sumping anak lonceng kau memang. Dia masuk kamar mertuanya, tapi kamar laki-laki, mertua laki-laki. Jumang sumping anak lonceng. Dia Kau masuk ke kamar ganteng ya, mertua, ganteng kau yang Jumang ya. Jumang. tapi kamar laki-lakinya, mertua laki-lakinya. Jumang. Salah masuk kamar dia. Jumang. Halo, selamat malam. Ya, selamat Jumang. malam. Katolik Protestan Bang? Iya, Katolik Protestan. dia Protestan. Mulu mau. Kok? Ini Protestan, Ho. Protestan. Protestan. Dia mau. Silakan buka kamera, Bang. Mau sih, ho. Ini tolong Ayo Bang, Teh, ho. jemaahnya di atas ini coba dibacakan bahasa roh dulu. Si karabara kayak gitu-gitunya. Oh, iya. Asyik mau. Tuh, itu Gimana, seagamamu. Apa masalahnya? Itu seagamamu di atas tuh, kesurupan Terus? dia. Kesurupan. Ya, terus. Ya, begitu Ini ajaran Kristen. Mana istilah Islam yang dipakai Kristen? Jumang. Ini moderator kamu ini. Bukan, dia pemakan babi juga kayak kau. Kau nggak lihat beton? Kau pun nanti kau kumakan juga muncungmu itu. Udah. Ya, orang Cuma- bicara serius. Otakmu itu, Sama-sama ya kau otakmu pemakan itu tidak babi. bisa lurus ya, goblok terus. Hah? Samanya kau pemakan babi juga dia. Kau nggak lihat itu? Enggak sama ya lehernya kayak kayak beton. muncung bulan enggak nampaknya muncung bulan enggak nampak sama. Bodohmu tuh menjadi bodohmu gimana? Aduh, Jumang sumping anak lonceng. Jumang sumping anak lonceng. Itu pasien itu, pasien dari gereja tuh lepas di atas tuh. Iya. Kalau kau Jumang siap aku hadapi Gini. kau. Siap. Saudara Cuma Ampeyen. coba jelaskan ini. dulu Zumat. Coba jelaskan mana istilah Islam yang dipakai Kristen mana? Iya. Oke, kata wahyu. Dari mana kau ambil kata wahyu? Itu bukan bahasa Al-Quran, itu kan tidak punya kamus. Bahasa itu punya kamus kan? Oke, kalau begitu wahyu itu berasal dari kata apa? Dari bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya? Iya, dari bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa Arab itu adalah bahasa orang-orang Arab. Coba kau tunjukkan kepada saya kata wahyu dalam jelaskan bahasa dulu. Arab. Dari mana ada bahasa Al-Quran? Coba jelaskan dulu. Coba Dari mana kau tunjukkan ambil kepada ada bahasa saya. Al-Quran? Dengar dulu. Dari Al-Quran dong. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. In huwa illa wahyu. Itu diambil dari bahasa Arab, bukan bahasa Yuha. Al-Quran. Pakai otak, Nah, sekarang- otak. Sekarang saya tanya samamu. Kitabmu itu apokaliptik itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa di negara ini? Bahasa Indonesia. Terus kenapa ke bahasa Arab? Jadi jangan klaim. Mulai Bahasa Arab itu ngaco. Kulang Enggak. lagi pertanyaannya. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa di negara ini? Moncongmu itu Indonesia. tangkap. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wahyu bahasa Indonesia atau Moncongmu bahasa tangkap. Arab? bahasa Moncongmu. Indonesia. Wahyu bahasa apa? Bahasa Moncongmu Indonesia. tangkap. Bahasa Indonesia matamu. Moncongmu tangkap. Bodoh. Itulah kalau agama mengajarkan kau jadi penipu. Kau yang penipu pengklaim. Mana ada wahyu itu bahasa Indonesia? Kau Jumang yang penipu. Coba kau gunakan kata wahyu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba, saya mau dengar. Kau Iya, Jumang bukan yang kenapa, penipu. Coba, buktikan dulu kata wahyu adalah bahasa sehari-hari Indonesia. Coba. Di kitab beda, di kitab Tripitaka pun dipakai wahyu. Apalagi kau. Kau kan bertanya, kenapa kau katakan agama kami suka berpalsu ria? Aku Udahlah, jawab. bodohnya kau tidak level aku lah, udah. Jadi Hanya kau saja nangis nih. meluruskan otakmu itu. Jadi kau nangis Meluruskan nih. otakmu saya. Setelah kamu tahu ternyata agamamu suka begitu, suka Kau kira nenek berpalsu-palsu, moyangmu kamu mau orang lari. Arab? Hei, kau kira nenek Jumang moyangmu orang Arab? sumping. Masalahnya Jumang kitabmu sumping. kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Udah bukan dah ke dalam Jumang, bahasa udah Arab, kau kan? ngomong kau. Enggak
moncongnya nggak nampak Kan Bang. bukan dalam bahasa Indonesia tuh dalam bahasa Arab nih terjemahan kitabmu nih. Ya, apa salahnya kalau dari bahasa Arab? Memangnya milik Ya moyangmu? salah dong. Salah dong. Iya, ada salahnya di mana? Jangan lupa yang itu, nanti lepas gigimu. Karena wahyu itu adalah ilham dari Allah. Ya. Jadi Arab itu ke nenek moyangmu. Nenek moyangmu Arab itu. Karena kau kan makanya ada dalilnya dalam Al-Qur'an in huwa Enggak, illa jelaskan dulu. wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Apa artinya? Nah, Bahasa apa sekarang yang di dipakai? kitabmu ada enggak? Ada enggak? Bahasa apa yang dipakai Dalam situ? kitabmu, di dalam Enggak, bahasa kitabmu apa? ada enggak kata wahyu? Bahasa apa di kitabmu? Bahasa apa yang dipakai? Di dalam kitabmu ada enggak kata wahyu? Ada. Ada. Ambil dari mana? Bahasa Indonesia. Matamu, Moncongmu. nenekmu kiper. Moncongmu. Kau tidak malu punya agama begitu? Enggak malu kau? Kau sudah tua. Agamamu. Kau yang Agamamu harus- nggak jelas. Kau enggak malu? Kau yang malu, Jumang Suping. Kau enggak malu Iya. agamamu nebeng-nebeng Bahasa istilah Arab, dia, Islam? bahasa Arab. Kau kira kau itu Kau yang Arab, nebeng. orang Arab kau. Kamu enggak malu Kau orang nebeng-nebeng Arab. Islam gitu? Kau orang Arab. Iya, kau Arab Kau kau. enggak malu? Apa Islam? Memang ada Kau istilah bahasa enggak Islam. malu? Kau enggak bahasa malu Islam, gitu? Allah. Kau enggak malu? Kau Nggak enggak ada malu otak, agamamu dari Yunani Otak, itu otak, pakai otak, istilah-istilah otak, otak. Islam? In Apa huwa istilah Islam? illa wahyu yuha. Itu istilah dari Bahasa Islam. Arab. Memang Kata wahyu itu, sedangkan apokaristis itu bukan wahyu. Itu Memang artinya sumping kau, memang sumping kau. pengungkapan. Bukan bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Kenapa larinya ke bahasa Quran? Mana ada bahasa Quran? Bodohmu itu mana ada bahasa Al-Quran? Original teks kitabmu apa? Bahasa Arab. Original teks kitabmu bahasa apa? Ya ngapain kau sibuk-sibuk? Pokoknya Arab itu bukan tahu. milik ayahmu. Itulah kenapa Kau sibuk. agamamu selalu rendah di mata manusia. Memang nenek moyangmu orang Arab. Enggak, nenek moyangmu orang Bukan Arab. ini bukan masalah orang Arab, bukan. Iya, Ini jadi masalah bahasa Arab agamamu. Ini masalahnya agamamu mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Itu masalahnya. Siapa juga yang ngambil dalam Al-Quran? Kata wahyu diambil, kata Allah diambil, kata Alkitab diambil, Itu bukan bahasa Al-Quran, bodoh, bahasa Arab. Iya. Di mana? Coba gue kasih saya Shocking contoh memang, bahasa shocking. Arab yang Bahasa menggunakan. Arab itu Udah, bukan diam bahasa kau, diam kau. Al-Quran. Coba Bodoh kali kamu kau. kasih saya satu contoh di mana bahasa Arab menggunakan kata wahyu selain Al-Quran. Kasih Ya di contoh. bahasanya lo. Semua bahasa Arab itu ada Kamu Jumang. nenekmu Bahasa Arab. kiper. Itulah Jumang. kalau agama tipu-tipu. Sumping. Agama tipu-tipu itu begitu. pakai otak. Ya kau yang Jumang pakai sumping. otak. Kau yang pakai Pakai otak, otak. Kau pakai otak. Kenapa Jumang pakai sumping. tempelan Islam? Mengklaim, Kenapa pakai istilah? Kenapa pakai Kau istilah kira- Islam? Jumang sumping. Kenapa? Kau kira kakekmu orang Arab? Kenapa kau pakai istilah Islam? Kenapa? Jumang Suping. Otakmu itu. Siapa yang Kenapa pakai istilah Islam? otakmu yang sakit? Jumang Suping. Otakmu yang sakit. Kan Kau kira bahasa kitabmu bahasa Arab itu Yunani. Bahasa Dengar dulu. moyangmu. Kitabmu itu kan bahasa Yunani, ya toh? Megalomen. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jumang Inggris ini masuk ke Indonesia keren banget toh. ya. Sejatinya Megalomen. ketika Bahasa masuk Arab ke loh. Indonesia, bos, ketika Orang masuk ke Kristen Arab Indonesia, memakai bahasa Arab. bos, ketika masuk ke Ah, Indonesia, Orang kitabmu Kristen harus Arab diterjemahkan memakai ke dalam bahasa bahasa Arab. apa? Orang Ini Kristen Arab, ini Arab memakai atau Indonesia? bahasa Arab. Tahu? Ya Kristen Orang Arab. Kristen Kau Arab Kristen memakai apa bahasa kau? Arab. Oi. Iya Jadi Kristen Arab Arab. itu bukan Kau milik Kristen Arab. moyangmu, bukan milik Kau Kristen kakekmu Arab. itu. Kau Kristen Arab. Kau orang Arab. Ya Kenapa kau yang orang kutanya. Kan kita Itu Arab. jangan larang karena kau yang melarang. Jadi pakai otak, jangan Bukan klaim. saya melarang. Bukan saya melarang. Saya tidak melarang kau pakai. Itu kebanggaan bagi saya. Iya. Karena Ya, apa- ternyata apa- kebenaran apa- Islam apa- diambil juga sama Kristen. Cuman Ya, saya mana ada bertanya, istilah Islam? kenapa agamamu mengambil istilah-istilah Islam kalau memang agamamu betul? Jangan Itu mengklaim aja. kau mana ada istilah Islam.
Wahyu istilah Islam dong. Bahasa Arab bodoh. Wahyu istilah Islam. Bahasa Arab bodoh, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, wahyu itu apa? Ya, bahasa Arab itu dari kalau memang kau klaim bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab, bukan bahasa Al-Qur'an. Terus apa itu wahyu dalam bahasa Arab? Apa? Ya kau tanya saya, memang kalau karena kau yang bilang dari bahasa Arab Al-Qur'an. Tawa aja kau bisa. Al-Qur'an itu tidak ada. Kalau kau tanya Arab malah ke kami. Kenapa penyembahmu begitu amat? Kenapa? Kenapa penyembahmu begitu amat? Kenapa? Lu ngajarin apa? Pengejar dia? babu ya, pengejar babu ya, pengejar babu. Pengejar babu itu ya. Ini udah mabuk nih Saya, Jumang ini. saya Mabuk, hanya Jumang udah mabuk. mengajarkan saudara Enggak ada dengan otak ini orang pertanyaan. si Zuma ini, enggak ada otak. Enggak ada Ya, otaknya kira itu, ada enggak ada bahasa otaknya itu, Al-Quran. enggak ada otaknya itu. Bahasa Arab juga Kitabmu dipakai itu, di bahasa Al-Quran kitabmu, dibilang. kutai dulu. Kitabmu Enggak ada diterjemahkan otaknya itu di Jumang, Indonesia. enggak ada otaknya Iya, itu, enggak ada. betul, Sedikit enggak enggak ada. otaknya ini. Enggak ada memang. Kitabmu Ya masih kira nulis Al-Quran diterjemahkan itu ke dalam negara, bahasa apa? punya bahasa. Enggak ada otaknya itu kalau Jumang itu, enggak ada Ya otaknya itu. kira Enggak. negara Al-Quran punya bahasa. Dada leher beton, dada. Kalau Gimana, Jumang? kalau kau saya anggap kau tidak ada apa-apanya. Kau di sini aja jadi aksesoris, ya. Iya. Aksesoris aja kau di sini. Jumang. Enggak dianggap kau, Jumang enggak dianggap. cumping. Jumang cumping dia memang. Katolik, Protestan, Abang. Protestan saya. Mantap sekali, mudah-mudahan berisi nih. Gimana, Bang? Agama Anda kok? Kamu mau nanya sama saya, tapi sebelumnya saya nanya dulu, ilmu semesta alam itu apa? Kenapa? Ilmu semesta alam apa? Ilmu semesta alam? Apa itu? Matematika. Matematika, ilmu semesta alam. Iya, matematika. Kadang juga ilmu bahasa daerah, Bang. Ilmu semesta alam itu apa? Jawab dulu. Fisika mungkin atau Mana tahu dia itu, aduh. bahasa daerah. Mana tahu itu. Semesta alam nggak tahu. Bahasa Nggak tahu daerah, dia Bang. itu, nggak tahu itu. Nggak paham itu, nggak sekolah. Nggak sekolah. Udah. Iya, udah. Giliran saya bertanya. Ilmu semesta alam, jawab dulu. Sudah Iya, jawab jawab dulu. tadi. Nah, apa? Coba pikirkan logika, ilmu semesta alam itu Jawab apa? dulu. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Kumping yang mulutnya ya. Iya, nggak jelas ini. Sekarang boleh saya bertanya? Enggak, itu dulu jawab baru Itu kamu dulu jawab Jumang. Kan sudah ku jawab, Pak. Apa kau jawab? alam bahasa. Lah, kenapa kau paksakan saya menjawab sesuai dengan maumu? Enggak apa-apa. Biarin aja. Enggak apa-apa. Gantian kamu enggak? bahasa Arab ilmu semesta alam berarti Jawab dulu Jumang, Ya. jawab dulu Jumang. Gantian. kamu nggak terbobot. Dia aja nggak tahu Gantian. ilmu semesta alam. Gantian boleh. Dia yang bertanya, dia yang emosi, dia yang kabur. Kau punya penyembah, kenapa penyembahmu begitu-begitu amat kau? Udah imut kau, lucu kali. Kenapa penyembahmu begitu kali? Dapat cenderung. Aduh, parah. Kita naikkan lagi pasien baru ya. Emosi dia tadi. Emosi dia, emosi. Aduh, parah. Nah ini ponaanmu aku bawa tuh, biar kau kenalan lagi. Kapan keponakan dia aku nih semuanya nih? Enggak lah. Dia tadi dia ngamuk, lari dia. Stres dia kan? Takut dia ringan dia. Si monyet tuh. Lari dia. Lari. Udah kena ceramain dia sama letting bapak gua, Bang. Makanya dia turun, dia mana berani turun dia. Tolong.
Mak cumbing anak lonceng. Memang ngomong aja dia. Sebadi. Iya. Orang kita kasih tahu gini bang. Memang seperti aku jawab pertanyaan bang ya. Memang kayak gini bang. Ibaratnya dalam artian kita Indonesia inilah. Ada Islam, ada Kristen. Ya. Artian dalam kenapa Alkitab itu diambil dari bahasa Arab? Rupanya ku baca, ku telaah lah di kamusku kan itu. Pokoknya kamusnya rahasia lah. Rupanya ada orang Kristen di Arab bang. Nenek moyang kami Kristen ada di Arab. Gimana cara mengasih tahunya ya? Gimana logikanya? Berarti neneknya itu tidak tahu bahasa Arab. Bukan gitu. Ada neneknya di Arab, tapi dia tahu bahasa Arab. Kenapa nggak tahu bahasa Arab? Dia neneknya orang Arab nih, tinggal di Arab nggak tahu bahasa Arab. Ya lebih baik gila aja kau di sana jadi gembel. Gak mungkin gitu bang. Makanya terus kenapa tumpukan buku-buku dibilangnya Alkitab sama neneknya kalau gitu? Harusnya kan kalau tumpukan atau kumpulan buku-buku itu kan Al-Kutub. Kenapa jadi Alkitab? Bukan Alkitab itulah buku atau kitab-kitab, bukan tumpukan buku-buku. Jangan ditambah-tambah. Alkitab itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya itu Al-Kutub atau Kutubun. Kutubun? Iya. Kutubunnya apa lagi nih? Iya, bentuk jamak. Bentuk tunggal. Kemarin kaget aku dengar Al-Kulub, sekarang Kutubun. Kok Al-Kulub pula? Al-Kulub, Al-Kutub. Yang mana sebenarnya nih? Aduh, Al-Kutub. aku dibikin pusing sama dia nih bang abang. Al-Kutub itu kitab-kitab itu bentuk jamak. Nah, kita nggak bisa melepaskan keadaan di Kristen itu kitab-kitab. Ada kitab Lukas, kitab Markus, dan seterusnya. Ya, bahasa Arabnya Al-Kutub, kumpulan kitab-kitab. Alkitab, kumpulan kitab-kitab atau buku. Kok sama? Beda dong bang, jangan dibilang sama. Alkitab itu bentuk tunggal. Dia mufrad dalam tata bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Arab secara ada yang disebut hafifah. Ini secara apa mulu? Hafifah. Kok hafifah? Sarifah. Harfiah. Harfiah. Sorry nggak tahu. Secara harfiah itu. Berarti buku atau kitab-kitab, makanya lah Alkitab diambil dari bahasa Arab karena ada nenek moyang Kristen di Arab. Ya iya, ini tertera nih. Karena ada nenek moyang kami. Kok ketawa? Ada neneknya di Arab. Coba jelaskan, kalau salah komen. Itu, salah komen. Iya, tertera loh. Alkitab itu dalam tata bahasa Arab, dalam nahus Arab itu bentuk mufrad, bentuk tunggal, merujuk kepada satu kitab. Nah, sedangkan Bible itu kan kumpulan kitab-kitab tuh. Jadi kalau pingin kali diarabkan ya Al-Kutub dong. Terus sorry bang, terus kenapa di sini tertera ke dalam bahasa Arab dilakukan sejak abad 7 Masehi untuk memfasilitasi umat Kristen yang tinggal di wilayah Arab agar dapat membaca dan memahami firman Tuhan. Nah, bahasa Bible itu ini siapa yang ngelek nih, aku atau Bang Suma nih? Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu nanti di abad ke-9. Baru ada yang kitab Bible dalam bahasa Arab. Itu di abad ke-9 baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bible, kitabnya orang Kristen. Itu nanti di abad ke-9. Namanya baru diterjemahkan. Iya. Alkitab Mukaddas di abad ke-9. Abad ke-9 baru diterjemahkan. Ya, Al-Qulub. Kok Al-Qulub sih? Al-Qulub itu apa artinya, Bang? Tuh, Al-Kutub.
Al-Kutub. Atau Itu kutub. kasar lu artinya lu. Kutub tuh kasar lu. Kok kutub? Kok kasar? Kasar lu Al-Kutub ini. Datang orang Kristen aku bilang, enggak Alkitab kita selama ini kata si Zuma aku bilang. Ada yang tulis di bawah. Ada yang tulis di bawah nama nenekmu yang di Arab katanya Al Bronson. Benarkah? Bronson. Si Bronson tuh si Kaman yang tadi yang Zuma apa tadi? Zuma lonceng katanya. Apa katanya? Si monyet satu simpanse itu. Kasih naik simpanse itu lu, Bang. Si siluman lu. Oke lah, aku dalami dulu, Bang. Aku turun dulu. Ya, oke. Kasih yang naik dulu. Siap, Oke, Bang. terima kasih ya. Dalami lagi. Baru naik. Oke. Oke, sip. Nama neneknya di Arab siapa tadi? Al Bronson. Jangan bahasa kotor, nak bagus. Coba teman-teman non Muslim ajukan permintaan, santai aja diskusi itu, santai, jangan marah-marah, tapi berilmu. Semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Katolik, Protestan, Islam Bang. Islam. Saudara Dini. Oke, ada yang mau disampaikan? Mau tanya konteks agama yang suka kepalsuan ini maksudnya gimana Bang ya? Waduh, tadi udah aku jelaskan, udah beberapa orang yang aku diskusi sama mereka, dan ku tengok dari tadi ada. Menurut Abang, kalau agama Islam ini emang benar-benar nggak ada kepalsuan gak gitu atau kayak mana Bang? Ya kalau Anda Islam masa bertanya gitu, apa yang palsu di Islam? Ya justru aku kebingungan nih Bang. Kenapa bingung? Memang apa yang palsu di Islam? Semacam kayak kita kan jangan terlalu mengejar dunia nih dari ajaran agama kita kan, tapi banyak ulama yang gila kekayaan Bang. Kok ulama gila kekayaan? Fitnah dari mana lagi nih? Iya memang nyatanya kayak gitu Bang, kayak kiai kita dakwah dunia jangan dikejar, sedangkan dia sendiri naik pajero, sedangkan yang di dakwahnya belum makan sehari. Oh, kamu belum lihat aku punya mobil? Mobilku Robicon, Pajero. Yang baru-baru kebeli ini tank. GWM 300. Kenapa rupanya? Iya nggak apa-apa Bang, cuman nggak sesuai aja dengan dakwahnya gitu. Kok nggak sesuai? Kalau rezekinya yang datang bukan dia yang kejar kok. Gimana sih? Kayak aku tadi, aku ditransferkan uang 2 triliun. Bukan aku yang kejar. Ilmu itu, pahami, ketika orang itu berilmu, maka materi ikut sama dia. Makanya cintai Al-Quran, supaya materi datang samamu. Bila kau cinta akhirat, dunia akan ikut samamu. Kau kejar dunia, akhiratmu keteteran. Gitu. Itu prinsip di agama kami Islam. Kejar akhirat, dunia akan ngekor. Gak ada berat masalah dunia itu. Kalau kita kejar akhirat, dunia itu ngikut. Kalau kita cinta Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dunia ikut. Itu prinsip. Jadi kalau ada para ulama, guru-guru kami, ustadz kami, kemudian dia ada materi, ya itu karena sudah dijanji oleh Allah. Bukan mereka yang kejar. Kayak saya nih, teman saya di Palu, baru-baru nelpon. Dia wakafkan rumah harga miliaran ke Bang Suma. Ayo. Sakit gigi orang kalau mau pikir itu. Sakit gigi. Ada anggota DPR di Luwu Timur telepon saya, Bang Suma berapa tarifnya? Kamu kok berat kali diundang. Cukup nggak? 100 juta. 1 jam aja Bang. Nah, kalau aku mau kaya aku terima. Tapi kan aku lebih suka di sini bersama netizenku kan gitu. 100 juta loh, 1 jam. Di Kalimantan lagi,
Ada pengusaha tambak di sana. Adinda, kalau Ustadz ini ke sini biasanya aku kasih mobil Avanza. Kalau mau ke sini di atasnya itu boleh. Yang penting datang Kiko dong. Banyak sekali di sini pensta. Saya datang. Enggak juga saya ke situ. Aku lebih suka di sini sama netizenku. Ada lagi dari Malaysia. Lama bang. Ada lagi di Malaysia. Ngajak aku lagi ke situ. Ayo, aku siapkan kau apartemen. Ada apartemen saya di Jakarta. Pakai aja itu deh. Nanti balik nama kau mau. Yang penting kau kesini. Ku tolak juga. Kamu anggap saya main-main? Oh, jangan salah bosku. Kalau kita cinta kepada Quran, ikhlas, hidup karena Quran, mengajarkan orang lain kebaikan mengenai dalam Al-Quran, dunia akan ikut. Oh, jangan heran kalau guru-guru kami itu menggunakan mobil mewah, jangan heran. Yang penting mereka tidak pungut per 50-an setiap bulan di masjid, kan gitu. Tapi kan banyak bang di luar sana yang kayak gitu bang. Karena mereka dikejar sama dunia, dunia mengejarnya, jangan iri dong. Ya iri sih, cuman gak sesuai dengan dakwah aja. Loh, dia kan gak ngejar, dunia mengejarnya. Makanya cobalah kau masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, habis itu kau belajar Islam, jadi penghafal 30 juz, pasti dunia mengejarmu. Itu prinsip. Itu dari Katolik masuk Islam bang. Hah? Oh, masuk Islam? Coba kau jadi penghafal Quran sekarang. Gua udah hafal bang Al-Quran bang. Betul? Betul. Ikuti saya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lanjutannya? Bang Suma hafal nggak? Lanjutannya? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lanjut. Nggak hafal bang. Katanya tadi udah hafal. Aku tanya balik. Bang Suma hafal nggak Al-Quran? Jadi kalau Anda ingin dikejar oleh dunia, masuk Islam. Hafal 30 juz. Hafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah kamu akan dikejar oleh dunia. Yang penting niatmu karena Allah. Begitu. Oke? Jadi adik istirahat dulu, masuk Islam dulu, habis itu hafal 30 juz, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah engkau akan dikejar oleh dunia. Jangan cemburu dengan guru-guru kami, jangan. Jangan ku cemburu. Sakit hati kau nanti. Sakit. Ya. Islam ilegal. Ayo silakan non muslim naik. Saya bercanda ya bang ya, jangan diambil hati. Saya diundang ke sini itu cuman bercanda aja itu. Nanti didengar sama teman kita, oh, kenapa kau bilang kau sudah tidak datang, kau bilang lagi, mungkin sakit hati. Kita undang calon penghuni surga tepuk tulang. Boleh saya tanggapi ngomonganmu? Silakan tema saya. Kenapa agamamu suka kepada kepalsuan? Kenapa? Silakan. Kau bilang kau cinta Al-Quran. Supaya dunia mengejarmu. Itu ada tema itu, tema. Nah, aku bahas itu boleh gak? Itu ada. Gak boleh aku bahas yang tadi aku ngomong dulu? Enggak usah, gak penting. Tuh tema. Kau cinta Al-Quran, tiap hari yang kau baca Alkitab kok. Tuh, karena Al-Quran saya membahas. Coba kau bahas kitabmu sendiri tanpa menyinggung Alkitab. Enggak bisa. Al-Quran saya membahas kitabmu. Aku kasih tahu. Al-Quran saya membahas kitabmu. Kau terkenal karena kau bahas Alkitab orang. Al-Quran saya membahas kitabmu. Kitab yang mana kau bahas? Nah, Al-Quran saya. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim
Summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan ini dari Allah padahal itu dari tangannya sendiri. Kata kamu itu. Ya, kan kau tanya kenapa kau bahas kitabku? Ya kan Al-Quran saya membahas tentang kitabmu kan gitu. Kalau kau bahas kitab orang, ya kan kau jadi duit. Coba kau bahas kitabmu 1 tahun aja, boleh gak? Ini yang sedang saya bahas ini. Yang sedang saya bahas kitabku. 1 tahun aja. Kau bahas. Yang sedang saya bahas ini kitabku. Kalau kau bahas Quranmu sendiri tanpa terus Al-Quran saya mengatakan apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Nah, ini kan perintah Quran saya. Perintah Tuhan saya. Perintah Tuhan saya untuk memerangi saudara-saudaranya setan. Kan begitu. Iya. Satu lagi aku mau nanya gimana boleh? Ini tema aku bahas. Iya. Kenapa kau nggak pernah buka ini sih masker di rumah? Tema. Ini tema mau aku bahas. Ini tema ini. Agama yang suka kepalsuan tuh. Maksud sih? Iya. Kok masa sih? Kok masa sih? Dirimu tuh. Nah itu kau sudah tahu. Terus kenapa kau permasalahkan? Kenapa kau nggak boleh buka masker? Kau sudah tahu. Kau sudah tahu. Iya asli. Itu aku. Kenapa? Asli dong. Kau nggak berani buka masker? Siapa bilang kau nggak berani buka masker? Itu buka masker. Kau bilang si Edis pengecut, lari ke luar negeri, ke Amerika. Ya memang lari ke luar negeri. Lah kau buka masker aja nggak berani. Udahlah, mau bahas tema enggak? Enggak. Ya aku kamu terus dari saya. Udah, kalau kamu memang nggak berani, udah. Malu dia. Saya malu dia. Nih. Mau bahas tema enggak? Mau Malu dia bang, udah ketahuan belangnya bang. Memang manusia ini mana ada malunya ini, masih berani dia buka koma. Silakan keluar giginya nih bang. Silakan. Tunjukin aja terus bang fotonya tuh bang, lebat besar bang fotonya tuh bang. Tentang saya. Silakan. Enggak main suka kepalsuan. Iya, silakan. Sekarang aku mulai dulu ya. Teman-teman yang di bawah jangan ada yang naik ya, oten-oten yang awam jangan ada yang naik. Teman-teman saksi. Emang ada oten yang tidak awam. Ini orang ini saksikan ya. Kalau dia kick saya. Emang ada oten yang tidak awam. Diam. Silakan. Kalau kau tendang saya, 15.000 orang ini akan tahu bahwa kau selama ini memang selalu kabur dari saya, oke? Kalau kau masih gila kayak kemarin, pasti keturunkan. Ya bukan gila sebenarnya, otakmu nggak nyampe. Gila dong, gila. Masa aku biarkan orang gila di sini ada aja. Otakmu nggak nyampe loh, saya buktinya apa? Oke, sekarang bahas aja deh. Oke, bahas. Oke, di dalam agamamu sebelum masuk ke Indonesia, sebelum bersentuhan dengan umat Islam, agamamu itu, kitab Wahyu itu namanya Apokalistis. Sembahanmu bernama Theos. Lalu kemudian Nabi di dalam agamamu disebut kemudian Prophites, kemudian Rasul disebut Apostolos, kemudian malaikat Angelos, neraka Geneha, iblis itu Diabolos, kemudian rahmat yang kalian gunakan itu berasal dari Eleos. Kemudian bahasa itu. Ya kan agamamu berpalsuria dengan menggunakan istilah. Aku jawab ya. Dengar dulu, belum selesai. Oh belum. Belum selesai. Nah, kalau tentang saya malu kau nanti. Itulah istilah-istilah yang ada di agamamu. Setelah ketemu dengan Islam di Indonesia, istilah itu dihilangkan, disembunyikan, diumpetin, lalu menggunakan istilah-istilah Islam. Menggunakan istilah Islam. Di antaranya wahyu, Allah, Alkitab, Roh Kudus, ayat, imam, kemudian syafaat, soleh, jamaah, itu dipakai semua itu. Pertanyaan saya, kenapa agamamu memalsukan identitasnya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Jawab. Oke. Kau bilang tadi termasuk Roh Kudus pun itu dari bahasa Arab ketemu ya kan? Ya iya dong.
Oke, pelan-pelan, tenang. Berarti kata kudus itu ada kota Kudus di Jawa Tengah itu. Semuanya mau kau akui juga. Ada parah nih, parah. Semuanya mau kau parah. Oke, video saya sabar sebentar. Jawab pertanyaan saya. Sabar. Oke. Ini loh. Alkitab kami memiliki bahasa asli. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Kenapa agamamu memalsukan identitas daripada ajarannya dengan menutupinya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Jawab sebelum saya tendang kau ke neraka. Jawab. Oke, aku jawab ya. Kau diam dulu. Kesempatan kedua. Dengar. Oke, bahasa Alkitab awalnya adalah bahasa Yunani dan Ibrani. Ada lagi bahasa Aramaik. Perhatikan ya, itu bahasa aslinya. Lalu apakah salahnya jika bahasa-bahasa itu diterjemahkan ke bahasa negara masing-masing? Ketika diterjemahkan ke bahasa masing-masing, maka kau bilang kami mencuri daripada Quran itu. Sedangkan di Quran di Islam itu nggak konsekuen dia, Bang. Seperti inilah tipe-tipenya. Iya, nggak konsekuen dia. Di Arab itu dia. Maaf ya. Ketawa itu sama dia itu. Bentar bang. Jadi begini bang. Bentar bang. Iya, pengecut bang. Ini memang triknya dia salah satunya. Sampai kapanpun, bentar bang. Sampai kapanpun bisa mengugat Alkitab, nggak ada dasarnya. Jadi Onki aja yang nggak sekolah Alkitab, dia tahu. Yang orang Kristen itu lebih dulu ada di Arab daripada agamamu. Iya. Bekas seperti mau cari makan begini bang. Itulah. Orang kayak gitu dia. Mana fans itu? Yang bilang ganteng tuh. Ketika bahasa asli Alkitab. Posting ya teman-teman yang di bawah ya, di posting ya. Aku tanya samamu. Bahasa Ibraninya kitab apa? Oke, sekarang gini. Terjemahan jawab dulu. Bahasa Ibraninya kitab apa? Tunggu dulu. Itu walaupun mereka punya bahasa asli, tetap diterjemahkan ke bahasa Indonesia kenapa? Kamu bersihkan toilet aja dulu. Agamamu disebarkan di Indonesia ini dengan menutupi ajarannya menggunakan istilah-istilah mulia dari Al-Quran. Dari mana dasarnya? Tadi kan sudah kubilang tadi. Kata wahyu aja dulu. Takkan bisa. Apakah kata wahyu itu adalah bahasa Indonesia? Apakah agamamu sudah ada dulu? Dulu orang tidak mengenal agama. Dulu orang belum mengenal agama. Agamamu lebih agama dulu. Yang tertua itu Kristen Katolik. Paham nggak kau? Agamamu lebih dulu dengan menggunakan istilah apa? Ketika menyebut kata wahyu. Emang Arab itu Islam semua? Aku ulang bertanya. Agamamu yang lebih dulu dari Islam, ketika menyebut kata wahyu di Bible, itu disebut apa? Apanya disebut apa? Tuhannya? Kitab wahyu itu disebut apa di kitabmu? Sebelum Bible. Islam datang. Bible. Sebelum Islam datang apa namanya? Bible. Bahasa Indonesianya apa? Alkitab. Matamu. Ya, jangan kau sama-samakan. Nggak bisa seperti itu pemahamannya. Bible ketika masuk kami ke Indonesia. Ini bukan dari luar negeri Bible kami itu ini bukan ketika masuk luar negeri. Paham Bible kau? ketika masuk ke Indonesia harusnya diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Buku-buku. Kalau pingin kali mengarabkan biar dianggap keren kayak kami, pakai kata Al-Kutub. Al-Kutub itu artinya buku-buku. Sebagaimana Biblos. Biblos itu artinya buku-buku. Di Indonesia kan ya buku-buku. Pemikiranmu yang bodoh ya. Kau bilang Allah itu dari agamamu. Kau bilang lagi Alkitab itu. Kenapa kemudian agamamu suka nutupin? Kenapa suka menutupin? Kenapa suka menutupin kelemahan agama? Sedangkan kau kenapa harus sudah menggunakan penghuni neraka? Kenapa di kitabmu itu kemudian masuk
dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Kenapa? Jawabannya apa? Kami nggak pernah mengenal Islam. Islam itu sama dengan Kristen itu jauh perbandingannya. Karena kalian Terus itu memang dari mana asli kau ambil kata Alkitab? antikristus. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Dari mana kau ambil kata Alkitab? Alkitab itu kan kita kan tinggal di Indonesia. Kita buat namanya Alkitab. Kalau di luar negeri itu Memang Bible. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya, bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu sudah ada daripada Al-Qur'anmu. Kenapa? Di luar Alkitab. Dari mana Bahkan di kau luar ambil? Kristen, Dari mana? di luar Dari Kristen mana ataupun kamu di luar ambil Islam kata itu Alkitab? sudah dipakai agama lain. Paham Dari nggak mana kau? kau ambil kata Alkitab? Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Alkitab itu sudah ada dari dulu. Paham nggak kau? Dari dulu kapan? Dari abad Sudah berapa? ada sebelum Dari agama masuk ke Indonesia. Alkitab itu sudah ada. Paham nggak kau? Ambil dari mana? Ya, menurutmu dari mana? Kok jadi saya? Kan kau yang mengklaim ada dulu sebelum Tapi kau yang Indonesia. framing, kau yang menyangkal. Menurutmu dari mana? Tahuan kau kan? Ya, tapi kau sudah tahu. Nggak akan bisa kau mengapakan agama kami sementara ajaranmu itu datang di ajaran 7. Nggak masuk akal itu. Nah, oke. Seharusnya kami itu masih mendingan Buddha atau Hindu yang menghujat kami daripada RT 6. Itu logikanya. Baik. Agamamu lebih dulu kan? Nah, agamamu sebelum tidak mengenal dengar dulu sebelum Islam datang. Oke, lanjut. Sebelum Islam datang, kata Alkitab ini di dalam bahasa kitabmu apa? Sebelum Islam datang. Alkitab itu sudah ada Juma dari Sebelum dulu. Islam datang, apa nama kitabmu? Gak mungkin kita buat Bible selamanya. Bible itu ya Bible. Saya ulang lagi. Sebelum Islam datang, nama kitabmu apa? Alkitab. Ya. Sebelum Gak bisa dirubah-rubah. Alkitab tetap Alkitab. Bible tetap Bible. Perjanjian-perjanjian lama. Aku tanya. Sebelum Islam datang, nama kitabmu apa? Menurutmu apa? Aku tidak tahu. Menurutmu apa? Coba kamu jawab. Menurutmu apa? Menurutmu apa? Monyet. Longornya minta ampun. Kupikir jago hebat. Ternyata idiot. Modal suara doang. Nah, itulah nama kitabmu sebelum Islam datang. Semangat malam. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Jangan lambat bicaranya, Bang. Katolik Protestan. Nggak penting juga masalah Katolik ke Protestan itu. Gini aja, maksudnya gini. Ya, supaya ditahu Anda ini agama palsu yang suka berpalsu-palsu atau gimana, Bang? Kok nggak penting pula? Saya ada tanya, apakah Anda Muslim? Muslim. Islam? Islam. Sunni? Sunni. Aku palsu. Buka kameranya, Bang. Aku palsu. Buka kamera, jangan gitu. Palsu. Jangan pasrah gitu dong. Ayolah, berikan edukasi yang terbaik. Aku palsu. Mending aku palsu daripada kayak caramu itu. Merasa bersih. Kok gimana sih abang ini? Buka kamera dulu, abang. Palsu gitu. Buka kamera dulu, habis itu diskusi kita. Saya tahu abang ini pintar, cerdas. Anak-anak Yesus kan? Aku pun enggak. Anda anaknya Yesus? Enggak, bukan. Enggak pengen lama juga mau ikuti komalnya. Cuman kayak mana ya, kayak merasa tapi omongannya nggak bagus gitu. Ya tergantung yang datang lah, Bang. Masa saya mau harus mending kalau memang intinya gini aja. Kalau memang kau merasa benar yang kau anut itu, nggak harus kayak gitu juga caranya. Justru karena yang benar ajaran saya ini,
ajaran saya benar, makanya saya mencoba untuk menyadarkan teman-teman. Memang susah untuk menyadarkan orang yang sudah mabuk-mabuk dari awal, sudah kepalang cinta, terlanjur Kristen, memang susah, tidak mudah. Tapi cobalah kita berdamai dengan akal, kita rangkulan dengan kebenaran itu. Coba, terlepas saya Islam, Anda Kristen atau Katolik. Iya. Kebenaran itu kan tidak bisa ditawar-tawar, Bang. Yang namanya kebenaran ya benar. Yang dikatakan salah ya salah. Yang betul. Cuman Nah, gini aja, itulah. maksudnya gini. Gimana? Aku sering juga ngikuti komalmu ini kan. Cuman kadang ada juga benarnya, cuman kebanyakan yang nggak benar gitu. Contoh yang tidak benar yang mana? Yang nggak benarnya langsung matikan, turunkan yang naik ke komalnya langsung diturunkan. Lah, daripada ribut kita merasa nggak bisa dilawan, makanya bukan, daripada longor di atas, Bang, ditanya entah apa-apanya jawabnya. Kita ditonton banyak orang gitu. Jadi kok tidak ada fungsinya, ngapain dipertahankan? Nanti ribut, bertengkar. Situ kan tujuannya kan mau menyadarkan orang. Kan tujuannya kan Gimana mau disadarkan kayak yang tadi itu? Yang keluar cuma nyerang pribadi doang. Masa bagaimana muncul? Kalau sudah kebencian yang Tapi bicara nggak juga susah. lagi, bukan gitu juga maksud. Banyak kok saudara-saudara Kalau saya menurut aku Kristen sih itu yang baik. benci. Aku kok yang benci? Aku datang di komalku, aku diserang Tidak, pribadiku, mulutku dibahas, gigiku dibahas. Apa sih? Bukan gitu, soalnya tadi kan ku tengok saudara kan istilahnya orang ngomong dibikin ketawa gitu Ya kan seolah-olah lucu. gara-gara nggak pas sama tujuan. Kan Jadi lucu, makanya Bang. aku bilang seolah-olah ini, soalnya situ buka komal ini seolah-olah ada pemikiran sepihak untuk mau nyari apa gitu. Abang, tadi saya dia tanya tentang kata Roh Itunya, Kudus, dia bilang kota Kudus di bawah. Oke, Bang ya. Cuman kan kalau memang betul yang diketahui situ, mending dijelaskan kan gitu aja maksudnya, dijelaskan. Dijelaskan di mana orang tidak dikasih ruang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam kenal Bang Zuma, salam kenal Bang siapa ini? Sihaan. Iya, salam kenal. Oke Bang, oke. Siap. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ya, oke. Ya Allah, alhamdulillah. Kayak serut dari tadi itu Bang yang diturunin barusan itu, yang diturunin barusan itu, yang diturunin barusan itu, yang diturunin barusan itu. Halo, Bang Alis. Halo, Bang Alis. Bang Alis, Bang Kumis, sorry. Bang Kumis, ini yang bikin mahal di pasar sapu hijau ini. Ini yang bikin mahal sapu hijau, naik harga langsung tiba-tiba. Pantasan aja kemarin di pasar saham kok harga sapu hijau naik. Ini nih orangnya nih. Halo Bang.
Bang. Bang. Ini kumisnya kayak lapangan tempat main sepak bola final Piala Dunia 2026. Teman-teman. Ngeri weh. Ini kalau lampu sorot 1000 watt ini gak bisa dari kiri ke kanan full cahaya. Tertutupi. Kumisnya betul-betul. Kayak ini teringat pagar kantor Gubernur Sulawesi Selatan, ku tengok kumisnya abang tadi. Halo, semangat malam teman-teman non muslim yang ada di bawah, silakan ajukan permintaan, naik ke atas, diskusi kita pelan-pelan. Jangan kasar-kasar lah, jangan naik-naik kayak mau berantem gitu loh. Naik-naik aja baik-baiknya kita di sini supaya penilaian orang juga itu terhadap Komal ini itu baik gitu loh. Baik-baik aja naik. Bang Suma, diskusi kita bang. Ya udah, yuk diskusi. Tema kita apa bang? Tuh ada tertulis. Boleh aku tanya duluan bang? Silakan. Apa pertanyaannya? Kan gitunya. Ini naik-naik. Yang kau turunkan kau ya. Kau turunkan aku ya. Ini kau mau berantem apa? Kau berantem jangan dengan saya. Mau berantem itu kau latihan. Habis kau latihan, olahraga keringat. Nah, keluarnya kau dari teras. Begitu ada orang lewat, kok ajak dia sparring. Dapatnya kau lawan itu. Jauh kali pula kok. Saya di Makassar, kau di mana? Ada kau turun keringat aku. Ada kau turun keringat aku. Ini kau kan? Wah, apa ini? Diskusi baik-baik kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Astagfirullahaladzim. Orang tidur teman-teman. Ngorok dia. Indahnya hidupnya. Jam segini udah bisa ngorok. Kita masih di sini ngutuin orang-orang ini, orang-orang yang kita mau sadarkan gitu. Ya Allah ya Karim. Orang pada tidur nyenyak, kita masih di sini. Aja teman-teman kita, halo saudara-saudaraku, silakan. Orang tua kalian aja belum tentu mau jam segini ngajarin kalian Bible, belum tentu. Pendeta dan pastor mana yang mau ngajak kau? Anak-anakku sekalian naik ke sini, kita belajar Bible. Padahal kalian udah bayar tuh per bulan tiap bulan. Nggak ada yang mau sisipkan waktu kayak Bang Zuma ini. Kalian diajarkan pedas pedis. Memang kenapa agamamu diajarkan dengan kepalsuan? Kenapa saya katakan kepalsuan? Kan Anda tidak mengakui Al-Quran, Anda tidak mengakui Islam kan? Kalau saya mengatakan Islam itu benar, palsu kebenarannya. Tapi dipakai kan? Kan dipakai berarti kalian suka barang-barang palsu kan gitu maksudnya. Maka kalian pakailah Alkitab. Kitab kata Wahyu, malaikat, Roh Kudus. Kalian pakai semua barang-barang palsu itu berarti agama Anda memang suka dengan kepalsuan gitu maksudnya. Tinggal dijawab. Itu loh, kayak adik saya tadi, dibilangnya ada kakeknya dari Arab. Ya mungkin kakeknya itu Al Bronson, tapi beliau nggak terima kalau Al Bronson. Silakan teman-teman dan Muslim ajukan permintaan. Diskusi kita teman, diskusi, bukan mau berantem ya keluar dari rumah ajak berantem, ada orang botak, botak, kepalamu licin kali, udah berhenti botak tuh. Ada yang gondrong lewat, gondrong, kau banyak kutu, udah aku berantem sudah tuh. Jangan di sini, aku bukan mau berantem, aku kalau mau berantem ke dojo, bukan di sini. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Hey!
Orang capek cari oteng naik, diam-diam baik. Tapi lucu juga sih, naik-naik gitu diteriaki kayak gitu. Orang-orang di kru itu kayak kemarin kan, orang lagi tidur di tenda abah, terus lari semua keluar dari tenda. Kenapa bisa? Abah jam berapa itu? Jam 3 kan teriak. Oh itu? Iya. Itu orang-orang tidur di tenda-tenda pada keluar. Kayak ada orang panggil katanya, kayak ribut. Maafkan aku. Ini teman-teman sekarang nih, tenda-tenda di bawah nih, ada beberapa tenda di bawah. Itu TNI semua, TNI. Dari Pak Kato. Yang di status saya, belum ya, di status WA saya itu ada orang tenda-tenda banyak lagi nyanyi di panggung, itu TNI semua tuh lagi happy-happy ku tengok camping sama anak istri mereka. Alhamdulillah TNI juga sudah mulai suka tempat kita, camping mereka di sini, biar tempat kita aman toh. Kapan orang kena tipes orang ini kok? Kena tipes kau ini. Kena tipes. Stadium 4 tipesnya orang ini. Alis kenapa enggak sekalian pamit? Om, kenapa cuman yang di atas? Alis sekalian. Halo, semangat malam. Padahal sekedar menanya. Ya, selamat malam, bosku. Iya, Katolik, Protestan, bosku. Apa Kristen? Islam. Islam. Apa yang benar agamanya apa ini? Ya, Kristen, tapi Islamnya dibelakangkan. Lagi Islam. Abang mirip artis Benyamin S. Iya. Di KTP apa bang? Di KTP apa agamanya? KTP saya. Iya. Ya Islam, Kristen, tapi Islamnya dibelakangkan gitu. Maksudnya gimana itu? Ya itulah bang. Islam. Maksudnya? Jadi tempat ibadahnya di mana? Apa? Opungmu tuh masa agamanya Krislam? Krislam. Ada pertanyaan aku bang, tapi enggak, tanya dulu opungmu ini sudah garu-garu kepala, dia agamanya Krislam kata dia. Krislam. Kayak mana bang? Krislam ini maksudnya gimana nih? Kristen Islam? Bukan abang itu, opungmu. Oh, opung. Tulang. Ya tulang. Enggak. Krislam ini gimana maksudnya tulang? Enggak perlu dibahas itu, Amang Boru. Masalahnya ini aja, temanya itu sesuai temanya aja. Itu udah perlu. Oh, siap. Aku betul kan? Orang yang berilmu. Tulang. Kalau yang ini nih, aku ada pertanyaan di Ketua nih. Ada orang yang nanya nih. Ketua. Baru ingat aku. Aku tanyakan sama semua dulu. Gimana menurutnya? Kenapa siapa Ketua? Bukan, jadi kok pakai tua nggak juga harus minum tua. Ibaratnya ilmunya aja diambil tulang. Aku ke tua tadi. Jadi banyak yang mau ngomong sama semua ini. Tunggu, tangkap. Tunggu dulu. Bentar, ada mau ngomongkan. Jangan kalian kira aku minum tua ya. Aku sebenarnya aku ngisi belagu. Aku penyanyi, cuman penyanyi dia apa gitu loh. Istilahnya ada pesta gitu kayak orang Batak gitu. Jadi suara aku serak. Bukan karena. Coba nyanyi dulu bang. Satu lagu dulu. Bukan karena minum. Kalian apalagi kayak kemarin. Tunggu dulu bang. Kemarin aku naik sama Abang Juma ini juga, dibilangnya aku minum tua itu katanya, pemabuk itu katanya. Kan udah beda kan. Aku bukan minum. Tapi karena kebanyakan aku ngisi ada acara-acara pesta Batak. Kapan-kapannya dia naik ke sini abang ini. Waduh. Bang, dengar dulu. Enggak ada dulu kau minum Bang tua. Juma. Tunggu dulu bang, berfoto. Apa mungkin aku bersumpah berkubil sama abang? Kapan naiknya bang? Apa mungkin aku bersumpah, aku bilang pernah aku naik kemari kayak gini ngomongnya. Akun lain. Abang bilang ini orang Batak minum banyak tua itu katanya. Onten abang dibilang gitu di bawah. Onten. Gitulah kira-kira. Bukan aku yang bilang. Tapi pakai akun lain. Itu. Apa bang?
Akun lain abang pakai waktu naik ke sini? Enggak loh bang, ini aja tetap. Enggak bohong aku. Coba nyanyi dulu sedikit lagu, satu bait. Jangan nyanyi apa nih Kristen? Jangan masuk Kristen semua nanti yang nonton. Jangan. Maksudnya mana sih? Disuruh Dia lagu. penyanyi. Dia penyanyi di pesta-pesta. Oh. Bukan nyanyi. Ayo, aku apanya? Ayo. Satu, Oh, dua, apa gitu? tiga. Iya lagu. Sinanggar tulo atulo atulo Sinanggar tulo atulo Sinanggar tulo atulo Sinanggar tulo atulo. Itulah kira-kira. Udah. Bagus lagunya, bagus. Kira-kira. Yang Apa tadi itu? Ya, itulah dulu. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis bukan? Hah? Yang tadi itu bahasa Bugis atau Madura? Kok bahasa Bugis Sinanggar tulo bahasa Bugis? Lalu gimana ya bang? Lalu abang ini enggak lurus-lurus aja ngomongnya. Awak ngomong gini. Serius kok nggak pernah dengar lagu tuh? Yang biasa aja ngomong. Gak pernah kau dengar lagu tuh? Aku hafal pun. Bang. Apa? Jadi kau tanya dari mana sih? Iya, abang ini. Aku aja. Tunggu dulu bang. Abang cuma ini. Dengar bang. Abang cuma ini ngomongnya gak konsekuen. Masa abang bilang ngomong Bugis kayak gitu? Jujur aja bang. Bang cuma. Iya. Tahu aku dalam hati abang itu. Ngeledek abang itu. Sebentar dia tahu itu lagu Batak. Ya, coba. Aku abang ini lagi pengaruh minuman atau tidak? Ya astagfirullahaladzim. Kok jadi kok jadi minuman lagi? Iya. Kok astagfirullahaladzim? Tapi Kristen. Tadi dengar bang. Awalnya tadi ku bilang itulah dulu itu. Yang ini dulu kita bahas. Ku bilang datang abang yang di bawah. Oh ya pas abang ini ada apanya. Terus abang bilang tadi. Abang bilang nyanyi aku nyanyikan. Udah. Padahal abang tahu loh. Makanya ku bilang. Aku tahu hati abang itu. Tahunya abang itu bahwa saya yang kunyanyikan itu lagu Batak. Tahu lagu Batak. Tapi abang bilang itu pura-pura bola ya atau lagu apa itu ya? Lagu Bugis. Itulah kau goblok Bang Juma. Wajar kau bilang goblok. Kau goblok-goblokkan dirimu. Itu enggak goblokkan abang. Itu ibaratnya memuji diri seseorang tuh. Ya udah. Teknik abang ini. Udah itu memuji diri kita. Enggak, loh abang ini bukan lucu. Enggak nyambung. Serius, abang? Sebenarnya udah nyambung. Ya. Abang ini udah tahu sebenarnya, tapi dia bilang abang itu lagu Bugis ya. Bilang kan dia opungmu. Nah, tengoklah kau nggak percaya. Itu. Sebenarnya dia goblok. Matamu opungku. Itu kira-kira. Ya, udah masuk. Masuk kita ke khotbah kita malam hari ini. Nah, udah 1-0 kan? 1-0. 5-0. Nah, 5-0 lah, 5-0. Oh iya. Aku mau nanya bang. Ya. Atas namanya darah ini bang. Darah agama itu apa bang? Kalau kita misalnya makan darah. Haram hukumnya. Atas nama darah kalau makan darah. Kita mau makan darah. Maupun darah hewan, darah. Pokoknya darah hewan lah yang kita makan sehari-hari. Kayak ayam. Kayak gitu. Iya. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu bang. Sekarang. Iya. Bang. Belum pertanyaan nih. Aku cuma nanya dulu pertamanya. Ini Bang Juma. Pertanyaannya. Bang Jum. Dia kan nanya aku. Jangan ya bang yang jawab. Gimana sih? Ya sudah. Kok nanya kau? Kita sama-sama Kristen tulang. Nanya dia kita yang berdua nyerang dia nih. Iya, ngapain aku serang kau? Kita sama Kristen. Sama-sama Islamnya kita, mamaku pun Islam. Abang Kristen kan? Kristen. Masya Allah. Oke. Nah. Oke, satu. Karena abang bilang Kristen, oke, kita satu iman berarti kan? Iya, haleluya. Lanjut. Oke, makanya aku bertanya pada semua nih, agak berjebak sedikit nih. Abang nanya sama aku, apa tadi abang tanya? Coba ulangi. Enggak terjawab sama mu bang. Udah beda. Nanti struk ringan kan abang nanti. tadi nanya apa sama aku? Gitu-gitu nanti. Enggak ada yang kutanya sama abang. Enggak ada kutanya. Coba abang dengarkan telaah sama pikiran abang sendiri. Kayak mana? Ini pertanyaan kami ini. Soalnya yang di kedai tua dekat rumahku, nggak mau debat sama abang Zumani, tapi dia mengasih pertanyaan aja. Iya, abang tanya. Nah ini. Di dalam Muslim
apakah boleh kita ini memakan darah? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Iya. Terus kenapa ada orang menjual ikan asin, telur asin? Habis itu apa lagi? Itu hewan darah yang dibekukan loh. Paham apa maksudnya? Darah yang dimaksud Secara di tidak Islam langsung itu kita udah makan darah itu. Itulah kebiasaan orang-orang adik ini, selalu bikin aturan di luar aturan Tuhan. Mande kan bukan, Bang. Ini pertanyaan orang, jangan nanti gara-gara ini awak kena juga. Yang tidak diharamkan diharamkan, yang diharamkan tidak diharamkan, kan lucu. Bukan yang tidak diharamkan, Bang. Tapi seperti yang Abang bilang, darah itu haram. Lantas kenapa? Kalau kita misalnya nggak ada duit untuk membeli ikan yang segar, kita belilah ikan asin. Betul nggak sih? Itu bukan darah, itu ikan. Iya ikan, tapi ikan itu dibelah, dikeringkan loh, Bang. Sama darah-darahnya. Ini pertanyaan. Itu suruh yang bertanya itu hadir ke sini, biar ku sentil bibirnya. Oh, pertanyaannya kayak gitu kali. Iya, katanya sama aku gitu, Bang. Itu dibilangnya, coba kau tanya itu sama dia. Kalau memang dia orang hebat tentang agama, tanya itu sama dia. Bahwasannya kan mereka dilarang semua. Kalau dilarang, tai luar kopi, udah aku bahas sama si Nora tadi siang, tadi pagi. Tai luar kopi. Maksud daripada darah itu adalah darah yang dicurahkan, lalu dikentalkan, lalu diminum atau dimakan, itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu, maka itu dilarang. Darah itu kuman, virus. Itu nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Lantas kenapa kita makan? Apa yang kamu makan? Darah. Ya, kayak mana cara ngomong? Dia yang bisa menjelaskan tadi ya, tapi aku agak lemot karena sedikit setengah aku tadi minum tua sedikit. Sebenarnya lemot. Sebenarnya gini tuh, Bang. Ini kita masalah darah tadi ya. Sebenarnya yang dibilang Bang Cuma itu betul juga, Bang. Begininya itu. Biar agak ku kasih tahu intinya aja ya. Memang kalau memang abang Kristen seperti abang bilang tadi yang di bawahku, memang di agama kita Kristen khususnya ya, darah itu dilarang untuk dimakan. Tetapi bukan berarti seperti abang bilang tadi itu dilarang kita makan darah, terus semua berdarah kita makan, terus salah. Kan itu di ajaran kita Kristen. Iya. Kan gitu. Yang jelas itu begini loh. Itu kan darah itu kalau memang abang Kristen ya, aku terangkan ya. Darah itu kalau memang di kita Kristen ya kan, itu kan hidup. Darah itu hidup. Jadi karena darah itu hidup, kalau kita makan itu istilahnya jadi dibilang haram. Kan begitulah kira-kira. Betul enggak? Iya. Begitu enggak? Jadi seperti abang bilang nanti. Seperti abang bilang tadi, darah itu apa yang jenis darahnya dimakan. Misalnya contoh, daging ikan laut pun berdarah, kita makan haram. Begitu. Seperti ya seperti inilah, Bang. Kayak telur. Telur tuh ada darahnya loh. Telur itu ada darahnya loh, kayak telur, kayak ikan asin. Ikan asin tuh ikan dia tuh ikan segar. Dibelah dua, dijemur, dikeringkan, sama darah-darahnya. Tunggu dulu, Bang. Sorry, Bang. Maaf dulu ya. Jangan-jangan abang apen ya. Apen Kristen juga. Gak makan darah itu. Iya, tapi ini kopi pun tak bisa. Aku, Bang. Aku Kristen Katolik, Kristen Protestan. Aku Kristen Protestan. Itulah kira-kira. Muslim. Tapi begini loh, Bos. Gak kuat agamanya. Kayak gini loh, Bos. Bukan gak kuat agamaku, Kakak. Ini pertanyaan untuk orang Muslim, bukan untuk kita orang Kristen. Paham gak sih? Muslim gak makan darah. Ya itulah, Bang. Ya udah itu, lanjut. Ya udah. Untuk gitu abang juga. Semua pertanyaan ini bukan untuk abang. Kenapa abang yang menjawab? Ya oke. Kan gitu. Yang satunya lagi, aku nggak makan babi anjing. Aku Batak Pasu, Bang. Udah dibilang dia mabuk, kok nggak percaya?
Nah, aku Batak Parsu bang, nggak makan babi Siapa anjing. mabuk? Abang Juma ini siapa bilang mabuk? Temannya dia yang kasih pertanyaan dari lapak tua itu diambil pertanyaan itu. Temannya lagi mabuk bikin pertanyaan, makanya Cabut dulu, pertanyaan Bang, cabut. aneh. Biar sadar dulu. Jadi ini pertanyaan agak nyesat juga nih Bang Zuma. Kalau menurutku. Memang diharamkan makan darah, tapi darah apa dulu? Darah yang dikucurkan dari hewan lalu dibekukan itu nggak boleh. Darah yang keluar dari binatang itu nggak boleh. Kalau ikan Iya, itu, kalau ikan di Islam itu kan halal itu. Ikannya halal, darahnya? Darahnya pun halal karena darah yang dimaksud di situ adalah darah. Bangkai loh itu bang. Ini nih ikan Ya Allah ya Karim. dipotong, dijemur, itu bangkai itu bang. Umat Islam itu makan ikan itu dicuci dulu, dibersihkan dulu, nggak ada lagi darahnya. Ya judulnya ikan asin ini kan ikan bangkai ini, dicuci lah dulu ikan bangkai ini. Ikan kering itu kan dicuci dulu. Iya dicuci. Baru dijemur kan sudah tak ada lagi darahnya. Alamak. Oh, udah pertanyaan lain. Abang ini dari tadi mau bahas itu loh, tema. Dari tadi dia marah-marah terus sama bini. Oke, pertanyaan yang lain. Si kakak sebelah yang mualaf tuh nggak usah disebut namanya lah. Kakak sebelah yang mualaf tuh nggak sanggup menjawab. Sama si abang botak gundul, Furuk namanya. Yang sanggup jawab. Ini pertanyaan tuh abang. Atas namanya tai abang. Najis, halal, haram, makruh di agama abang. Ini agak pertanyaan sulit nih. Kotoran ya. Ya, kotoran. Iya. Najis, halal, haram, makruh. Najis, haram. Najis. Ya. Najis sama haram. Iya. Ya. Terus? Contohnya seperti inilah. Kenapa dibuat luwak white coffee di Indonesia ini? Bahwasannya itu tai, bekas tai dari hewan. Kenapa makanan atau minuman yang najis dibikin di Indonesia ini? Atau dibikinnya abang ini berdosa semua oleh pabrik luwak? Masuk juga. Cuman itu masuk akal juga. Dibikin pabrik luwak ini untuk membuat najis kita semua di Indonesia ini. Apa yang dimakan sama luwaknya ini? Kopi. Ya, kotorannya dikotorkan lah itu. Sekarang Bukan, begini. Gini ku jelaskan. Apa? Sekarang begini. Misalnya nih ada kelereng. Kelereng itu nggak najis. Ditelan keluar sama kotoran. Ketika kelereng itu dibersihkan, dicuci dan seterusnya, kelereng itu nggak najis. Bisa dipakai main sama anak-anak, boleh. Orang bilang. Oke. Karena dibersihkan, ada istilahnya disamak, dibersihkan dan seterusnya. Nah, kalau dia kopi itu menurut yang kerja di pabrik kopi itu kopi yang dimakan sama luwak itu tidak diolah pecah menjadi seperti pencernaan kita bekerja. Artinya kalau kita makan pisang dihaluskan dia lah akan maksudnya diolah. kan? Nah, Dihaluskan. Tunggu bang. Tapi kalau Tunggu, di Bang luwak Juma. itu katanya tidak gitu loh. Bang Juma. Nah itulah yang dibersihkan, itulah yang diolah lagi. Nanti lepas diolah. Itu diolah. Nanti lepas Itu ilmu diolah. kuliah. Itu diolah, Bang. dibersihkan. Sama Dibersihkan. seperti kelereng tadi itu diolah dibersihkan. Apakah najis? Enggak. Oke. Biar Jadi semisal nih. minum dulu aku. Biar ambil air minum. Bang. Jadi aku ini bertanya jangan kecewa ya bang ya. Bertanya aja kita nih. Udah mulai. Jadi yang salah nih si luwak sebenarnya kan itu. Jadi semisalnya akulah makan biji kopi. Sap. Ku berakkan. Tuh, nampaklah biji kopi terpilih di berakku. Kan gitu. Ku pilih lah. Sip. Ku bawa ke pabrik halal. Digilingnya, dihaluskannya, dibersihkannya sebersih mungkin. Dicat logo halal. Tekek. Ku sajikan kopi, ku kasih sama ini Bang Zuma bekas tai terpilih, bekas dari taiku, kopi terpilih. Boleh. Minum Bang Zuma. Aku yang mau Bang minum? Aku butuh 1 karung. Kau Mau makan Bang minum? besok 1 karung. Saya minum. Kau makan besok 1 karung ya. Tapi seperti Satu kopi karung, yang Bang. dimakan. Loh, kok 1 karung? Pabrik ya. Pabrik itu butuh bertonton. Hah? Mati Jangan kamu. sama. Iya. Nah, itulah pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Kok pertanyaan bodoh? Pertanyaannya menyiksa diri Anda sendiri.
Kalau kamu punya teman-teman ada 100 yang bisa makan kopi luwak tidak dicerna, hadirkan mereka, saya akan bikin pabrik luwak yang keluar dari pantat manusia. Bukan, sedangkan luwak Berani aja kamu memakan makan biji kopi itu nggak per karung loh bang. Seperti luwak makan telan. Ya sekarang Gini loh bang Juma. tapi dikumpulkan sampai bertonton. Iya, dikumpulkan bertonton, tapi luwaknya banyak. Konyol nih pertanyaanmu. Jadi kau suruh Ya sudah, superior besok system kau ini makan. memakan kopi. Gitu. Ya sudah besok. Nah silakan. Gini, makan Bang. mentah Tunggu dulu, semua Bang. itu kopi. Makan. Nanti mu itu kau bersihkan. Setelah kau bersihkan, kau jemur, kau bersihkan, kirim ke kami beli per kilo. Bisa kan? Makanya jangan kau bertanya sesuatu yang merugikan dirimu gitu loh. Itu nggak merugikan diri abang, nggak merugikan diriku. Yang membikin ini merugikan kita. Ya sudah, itu tujuannya. Kalau begitu besok kita bikin MOU. Kau makan telan kopi itu, kau kasih cukup 1 karung goni. Setelah cukup kau kirim ke sini biar aku bayar kau nanti ya dek ya. Mau siap khususmu makan. Jadi singkat cerita aku bang, siap khusus cuma ngomong saranku aja. Lari nanya ini agak belok kemari. Bukan gitu. Bukan gitu bang Juma. Jadi gimana? Aku jadi Bang Naga, aku bingung ikuti cara pola pikir Bang Juma. Kenapa aku bilang bingung? Poinnya gini loh bang. Tadi masalah haram kotoran Najis. luwak dimakan kopi ini dikeluarkan itu sebenarnya haram kan begitu kira-kira. Tadi Bang Juma berjelaskannya ibaratnya guli dimasukkan ke mulut kita masukkan, keluar dicuci kita makan. Kan abang yang masukkan kayak gitu. Abang yang masukkan guli itu ke maaf dulu ya, ke mulut abang keluarkan, abang keluar. Itu bukan lagi bukan luwak kopi lagi, bukan luwak kopi luwak lagi, udah kopi luwak Juma. Kan ditanya ini pergi ke sini. Jadi aku nggak nyambung. Jadi Abang istilahnya intinya tadi. Dia abang nggak paham. Tadi saya ditanya tentang kenajisan. Saya katakan kelereng masuk dalam perut manusia, dicerna keluar pun itu tidak berubah masanya menjadi najis bang. Pahami itu dulu dong. Ya, oke. Paham aku maksud Oke. Bang Juma nih. Iya. Kan najis jadinya kelerengnya kan. Ini kan bang, iya nggak berubah kan? Tapi ini di mata kopi luwak najis, ini udah Bang. jelas berubah. Jadi kotoran hewan, yaitu hewan luwak, bukan dimasukkan ke Kelereng mulut. tadi itu, kelereng Walah. tadi itu jadi kotoran juga yang keluar. Tapi kan dipertanyakan ini kenajisan. Setelah kelereng itu dibersihkan, diolah kan jadi tidak najis lagi kan gitu. Itu dari tubuh manusia loh. Berarti nggak najisnya di bumi, najisnya di surga gitu. Apa pula najisnya di surga? Najis itu bukan begitu Juma poinnya. ini, Bang Juma, kayak mana lah gue bilang? Bang, tunggu dulu Bang Juma. Aku bukan membedakan karena aku pro siapa pro ini ya kan. Abang ini kayak mana ya? Lekok sana, lekok sini. Kita nggak harus fakta lah, sesuai fakta lah kita ngomong. Itu kan abang masukkan gula, abang bilang tadi. Sementara si luwak dia memakan, abang mau masukkan kan beda. Coba dulu. Oh sama. Ketika dia telan kopi itu, yang mereka konsumsi itu cuman kulitnya doang. Yang di dalam itu ada beberapa lapis itu nggak pecah dia. Makanya keluar masih bulir-bulir. Itu pahami dulu. Masih bulir-bulir dia keluar. Nah pada saat dia bulir-bulir itulah dibersihkan dengan cara modern seperti sekarang ini. Lalu kemudian dijadikan kopi dikonsumsi gitu. Jadi atas namanya tai di mata Tuhan tetap najis atau enggak bang? Najis. Tidak begitu. Hukum Tuhan itu tidak begitu. Sama seperti contoh nih ya. Saya tuh suka makan pepes isi perut ikan bandeng. Apakah itu najis? Ya tidak, karena kadarnya tidak sampai kepada kenajisan. Jadi tidak semua yang berasal dari sana itu harus kita katakan najis. Contoh misalnya
ini sederhananya telur ayam keluar dari anus. Aku pun bingung nih Bercampur, Bang Juma ini. bercampur Bang, dengan tunggu dulu kotoran. Bang Juma. Saya, Bang Juma. saya tanya dulu, apakah kemudian telur itu najis? Ya kalau nggak dibersihkan najis lah. Najis kalau kau langsung makan kulitnya, kan isi dalamnya. Gini Sama loh, lah itu Bang. kopi luwak isi Bang. dalamnya juga. Alamak. Bang yang di susah bawah. kali belajar. Halo Bang di bawah. Sampaikan orang ini. Bang di bawah. Seharusnya Abang ikuti pertanyaan dia. Dia bilang tadi, Bang Juma dengar ya. Abang bilang tadi, ikan apa tadi? Ikan empak ya? Ikan apa tadi? ikan Iya. bandeng. Apa? Iya, apa tadi Abang bilang cuma tadi begini. Ini ada ikan empak, ikan bandeng di pipisnya aku makan. Di pipis, aku makan. Ngomong susah. Aku makan itu. Abang bilang tehnya kan, aku makan itu apa enggak najis? Abang bilang enggak najis. Itu kan enggak dikeluarkan, bukan kotoran. Yang kotoran itu pun ikan. Yang setahuku kotoran dikeluarkan dari lubang burit. Itu tuh kotoran. Oh, jadi menurut Abang, kalau ada sapi di bedah perutnya, boleh Anda makan ee-nya karena nggak keluar lewat anus gitu. Alah, aduh Bang. Pusing kan? Jadi beda, Makanya kan? jangan menyatakan sesuatu yang bikin sulit. Itu aja sederhananya tadi. Telur intinya ayam, jawabannya, tuh banyak yang ketik di bawah. Telur ayam keluar dari anus, najis gak tuh? Kamu tiap malam makan telur. Telur ayam keluar dari najisnya, keluar dari buriknya najis. Tapi kalau dibuka nggak najis. Ya, tambah najis lagi kok nggak kau cuci. Iya, betul. Iya. Nah, Tapi kau bilang isi begitu dalamnya juga. tadi kau menjebak kan? Begitu juga yang Asli keluar menjebak. dari perut luar itu dicuci, dibersihkan dan seterusnya. Pertanyaan apa Perlunya, sih? Pertanyaan anak kecil. Iya, itu makanya aku bilang sama kamu, ini pertanyaanku nih menguras isi otak, Bang. Enggak, bagi Gini saya aja itu lah. melucu. Enggak. Halo, Enggak. Bos. Gini aja lah. Ini temanya ini aja lah kita apa? Ini enggak. Ini nanti bagus. giring opini. Masuk. Ini Masuk. soalnya tapi sama aja Apa dulu? sebenarnya. Nanti digiring juga kita. Apa ini digiring? Bang Suma, satu kali lagi. Siap. Ini ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya nih. Iya. Tidak aku jadikan dunia ini dan isinya hanya untukmu Muhammad. Apa pengertiannya, Bang? Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk alam semesta. Jadi tidak ada satupun dari poin pengajaran Nabi Muhammad itu yang bertentangan dengan alam. Tak ada kemudian dalam ajaran Islam itu yang merusak alam semesta itu nggak ada. Itu jawabannya, Bang? Iyalah. Ini dari viewersmu yang suruh nanya nih. Dibilangnya coba tanya dulu, katanya. Viewersmu nanya tadi. Jadi intisarinya tai ini gimana? Kalau Nggak di ada bumi masalah. najis dan di surga najis, atau di bumi najis di surga halal? Atau Nggak gimana? ada masalah. Intinya, Anda mengatakan najis itu kan karena dia keluar lewat anus kan. Sama seperti telur itu nggak najis. Najis ketika dia bercampur dengan kotorannya. Tapi ketika sudah dibersihkan dengan kotorannya kan tidak najis lagi. Begitu tapi juga dengan dibilang kopi luwak. di apa loh, Bang? Dibilang di pabrik luwak kopi itu bahwasannya kopi yang keluar dari anusnya musang ini kopi biji terpilih katanya. Abang pernah makan cabai? Abang pernah makan cabai pedas? Banyak-banyak cabai? Terpilih itu maksud. Gimana? Berarti terpilih kan? Abang pernah makan cabai banyak? Iya. Jadi abang kan? Pernah abang melihat abang tuh berbiji cabai? Pasti pernah seumur hidup. Pernah kan? Jadi biji cabai yang di abang tuh biji terpilih. Ya, kalau mau aku kasih. Kamu mau berapa? Ini bicara kopi. Iya, kan keluar dari nya musang tuh. Biji yang keluar dari musang itu terpilih. Cobalah kita manusia nih, kita makan cabai banyak-banyak nih. Beraklah kita tuh sakit perut kita. Kenapa yang keluar nih kok pedas sekali ya? Kan gitu. Kok pedas sekali. Kita lihatlah. Ada biji-biji cabai ini lagi kan gitu. Jadi biji cabai yang di bawah ini biji terpilih atau enggak? Tidak ada yang keluar dari anus manusia itu yang bisa kemudian jadi kue, jadi makanan, nggak ada. Bukan jadi kue Beda makanan. kadarnya. Jadi biji cabai yang kita makan ini terpilih dah. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada hikmahnya. Babi diharamkan kalian makan. Tidak ada dalil
Sorry, mas, saya nggak makan mas, sorry mas. Saya nggak makan mas. Yang di atas kita itu sekarang tidak ada dalilnya bahwa kopi luwak haram, diharamkan pula. Bukan diharamkan, dinajiskan iya, diharamkan. Ya sudah, najis itu kalau udah dicuci nggak najis lagi. Ada caranya. Kemudian sesuatu yang najis itu bedakan najis dengan haram. Bang, nanti kita kapan-kapan lah, abang searching apa tuh siap lab kan, abang lihat cara luwak kopi itu membuat, bang pasti abang gak akan minum. Luwak itu berak dikumpulin sama taik-taiknya, dijemurnya bang. Jadi daya serap kopi itu diserapnya air taiknya itu dicuci bagaimanapun dia udah membeku di dalam, diserap oleh sari pori-pori kopi itu loh. Itu Terus yang menjijikkan. Terus ada ini membayangkan tai luwak ini sama seperti tai manusia gitu. Ya enggak juga. Jadi besok kita mau berburu. Kadarnya kalau misalnya kita berburu luwak, kadarnya jangan disamakan, kadarnya. Enggak bang. Masa jangan bagi disamakan. orang yang sering minum luwak kopi, besok nih, ketemu luwak deh kan. Taiku aja kau makan, sok-sok pula kau katanya. Pikiran anda. Iya nggak sih? Abang ini marah Itu loh. logika sendiri loh. Ya udah, bawa logika kamu itu tidur sebentar. Itu abang ini mau bahas tema tuh, dia sudah mulai marah dia. Lama-lama istrinya dipukulnya nanti. Udah mulai emosi. Banyak yang bilang pusing katanya, pusing dia. Dia kuat ya beragama. Agama yang suka silakan. agama yang suka kepalsuan. Itu temanya ya kan? Iya bang. Jadi kalau sesuai tema Abang Juma ini, agama yang suka kepalsuan berarti secara tidak langsung tema ini merangkai atau menuju ada suatu agama yang palsu. Begitu kira-kira? Bukan agama palsu, suka kepada sesuatu yang berbau palsu. Katanya udah palsu lah itu bang, nggak usah, udah ngerti. Kalau menurut aku ini temanya ini nggak tamat SD pun dia kurasa, ya nggak tamat SMP pun kurasa udah tahu ini maksudnya ini. Pokoknya itulah palsu lah itu, biar lebih jelas, ya kan? Ya terus silakan. Jadi coba, karena abang membuat tema ini, jelas-jelas abang buat tema ini kan, ya kan? Karena abang membuat tema ini, coba dulu kasih dulu contoh atau kasih keterangan pendapat abang yang masuk di nalar pikiranku. Apa yang di tema abang ini terangkan gitu kira-kira. Baik. Oke. Ya. Saya kasihlah satu contoh gini. Sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu sudah ada. Bahkan sebelum agama itu turun melalui para nabi, Tuhan itu sudah ada. Sebelum Maria lahir, Tuhan itu sudah ada. Tiba-tiba saja Maria melahirkan manusia. Lalu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan yang sudah lebih dulu ada. Nah, pertanyaan yang muncul nanti tuh, ketika Maria melahirkan manusia, lalu manusia ini dibuat menjadi Tuhan, pertanyaannya, apakah dia Tuhan asli atau Tuhan palsu? Sementara kan sudah ada Tuhan lebih dulu. Apa jawaban abang ini? Oke. Kenapa kau pertaruhkan mengenai agama orang? Agama mau kau pelajari. Oke, begini Pak. Sebenarnya ini gini aja lah Pak ya. Itu pertanyaan dari Bapak Juma sama saya, selaku saya agama Kristen. Iya, Anda juga boleh bertanya tentang Tuhan saya nanti. Palsunya di mana kan gitu. Iya, lanjut. Udah. Di balik itu Pak, di balik pertanyaan Bapak itu sama saya jawab. Cuman ada garis bawahnya atau garis pengecualiannya atau pendapat dari saya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak itu, saya kasih tahu dulu Bapak Juma ya. Kenapa Bapak membahas ini pada saya?
Sementara Bapak Islam, saya Kristen. Oke, itu satu. Kedua, pertanyaan Bapak ini saya jawab. Dah? Berarti Tuhan itu atau Tuhan kami Yesus itu kenapa ada? Yang di mana Tuhan? Kok ada lagi Tuhan? Yang mana sebenarnya Tuhan? Kan itu kira-kira kan? Iya, kan sudah ada Tuhan sebelum manusia Iya, dicipta. pokoknya itulah itu kuncinya. Kok ada lagi Tuhan? Yang mana sebenarnya Tuhan? Sementara sudah ada Tuhan duluan sebelum Yesus lahir. Kan gitu kira-kira. Oke. Jadi gini Pak, menurut ajaran kami atau menurut Alkitab kami, ini kami loh. Bertawa Pak. Ini kami, ajaran Kristen. Menurut ajaran kami Kristen, benar yang dibilang Abang Juma itu sebelum Tuhan Yesus lahir atau datang ke dunia ini sudah ada Tuhan benar. Tetapi tunggu dulu. Tetapi Tuhan yang duluan pertama itu, yang duluan yang bilang Bang Juma tadi, udah ada Tuhan duluan, baru ada Tuhan lagi, itu yang dilahirkan itu Tuhan Yesus Kristus. Udah itu bersama-sama dengan Tuhan kami, yaitu Tuhan Kristus. Bersama-sama dengan gini keterangannya, menurut ajaran kami, itu dibarengi firman, berarti bersama-sama firman dari Tuhan yang duluan ada itu. Jangan kok tulang panjang kali tuh lah. Nanti masuk Kristen nanti dia. Iya, jangan dulu Bang, biar nalar ini. Sebenarnya udah aku bilang garis bawahnya. Makanya aku bilang kalau aku menerangkan sesuatu itu, SD pun langsung nyimak. Akan udah aku bilang tadi, itu ajaran kami. Jadi udah jelas tadi, bersama-sama dengan firman Tuhan, yaitu duluan Tuhan daripada Tuhan Yesus, yaitu yang dibilangkan Bang Juma tadi, yang dilahirkan itu. Bisa dibilang sama kami, ajaran kami, Tritunggal, Alpha Omega. Itulah. Kita Tritunggal 3-1. Udah itu ajaran kami. Udah saya jawab. Udah. Jadi jangan kau cuma Bang. Dengar jangan kau aja mau didengar. Aku dengar, aku ngomong kok aku dengar. Ya kau seakan-akan mencemooh. Sosok megang obat kau. Kena penyakitan aja kau langsung. Pening aku dengar penjelasan abang ini, pening. Simpel aja Bang, simpel. Situ aja pening apalagi aku. Nah, pusing juga kan? Enggak. Simpel aja Bang. Yang pertanyaan Abang Zuma ini, kenapa Tuhan Yesus itu dituhankan? Padahal dia cuma utusan. Itu kan Bang Zuma? Iya, betul. Aku langsung dapat pertanyaan intisarinya. Ini malah kok Bang di sini. Garis kepala Abang. Kenapa aku kenapa jadi khotbah? Abang pun kayaknya nggak Kristen ini. Kenapa jadi aku kan menerang sumpah mati aku. Kristen pantek lah. Kristen aku anjing lagi. Kok nggak Kristen? Saya Kristen aku. Saya menerang. Kurang ajar aku sebentar Bang. Baca nih Bang, baca nih ya. Masih mau datang besok. Bos, kami damai Tuhan. Kalau Kristen Abang, dengar ya Bang. Aku manggil Abang sebenarnya sama kau. Udah, kita aja aku manggil Abang. Kalau Bapak itu Kristen, bukan gitu cara ngomongnya. Bisa kita argumen, tapi bukan kayak gitu ngomongnya. Iya. Itulah sebenarnya. Itulah kalau anak Kristus. Itulah Kristen. Dengar Kristus ya. itu tulang. Tunggu bos. Kristus itu Tunggu dulu, mengajarkan kebenaran. Simpel, padat, jelas, mudah dimengerti. Itu. Iya. Kalau kayak gitu kau bawa, bagus sama hari Minggu besok kau bah. Dengar bos. Makanya aku bilang bos itu Abang nggak Kristen. Dari omongan bos itu tadi cakap kotor nggak kayak gitu kalau Kristen. Betul nggak aku bilang? Iya.
Siapa yang nggak ya gimana lah, kita kepercayaan kita malah dibilang orang kita nggak percaya sama diri kepercayaan kita sendiri. Gimana nggak kecewa? Iya, Abang maksud bilang aku nggak gini Kristen. loh, nggak ngerti. Masa harus agak kotor? Ku tanya dulu. Ya udah itu aja kuncinya. Oh gitu. Oh, sorry Oke. lah bang, sorry salah. Nah, udah gitu. Tuhan, Nah. Tuhan Itu minta kita maaf, Tuhan. lagi pula, udah. Kalau memang abang itu Batak, cakap kotor itu sangat istilahnya kata kalau Iya, bahasa- abang kayak masuk angin. Itunya bang, maksudku. Lurus-lurus. Ya, lurus-lurus ya bang. Aku nggak membela siapa-siapa, tapi ibaratnya coba tenang, simple, padat. Orang mengerti. Jadi kita kena bully di sini bang. Kita sama-sama Kristen. Kok kena bully? Kita kena Kenapa bully. kena bully? Iya, botol katanya bang, botol katanya bang tadi bawah. Nanti aku juga yang kena tuh. Aku membela abang juga supaya kita selamat ke surga. Lagian kan udah aku bilang tadi, dengar ya. Agama intinya di situ. Aku menerangkan ajaran aku. Udah, nggak usah dulu ikut kau lah dulu. Itu ajaran aku Kristen. Kan udah aku terangkan tadi. Ya itulah jawabannya. Ya udah. Jadi yang jawabannya bang. Walah. Kalau kau memang Kristen. Jadi ku tanya dulu bos. Jadi kita berdebatkan. Sebenarnya Tanya aja masa kalau kau lalu ku tanya. Menurut kau lah. Udah jelas tadi dikasih tahu si Juma ini pertanyaan. Udah kau lalu yang jawab. Coba. Itu pertanyaan untuk pendeta yang menjawab itu. Aku masih orang awam tuh lah. Jadi kenapa? Jadi kalau nggak bisa kau menjawab, kenapa jadi kawan-kawanku berdebat? Seharusnya kau dengar. Itu yang di bawah itu tahu kan bilang botol-botol itu. Biar ku tanya dulu ente. Tahu kau? Ini pengikut dia. Kau tololnya kau. Dibilang kau tolol nggak terima. Ya udah. Ya, Ya pulang wajar. itu menyampaikannya ibaratkan lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Jadi nggak ada sarinya. Lari di mana? Coba dah dulu. Kan udah ku terangkan. Dibilangnya intinya tadi pertanyaan dia nggak nyimak abang kan? Dibilangnya sebelum Yesus datang berarti sudah ada Tuhan, baru datang lagi Yesus. Kan itu ceritanya. Kan itu yang aku terangkan. Ajaran kami. Kan aku bilang. Udah aku bilang garis tengahnya. Ajaran kami. Sesuai ajaran kami ku terangkan ya. Ku jawab, ku jelaskan. Di mana tololnya? Yang bilang tolol itu tahu kau? Inilah ante-ante Abang Juma biar tahu ente. Apain kau? Jadi kita berdebat. Udah jelas-jelas tadi kau jawab. Enggak. Contohnya yang Jelas-jelas pertama dari pendeta. Jangankan pendeta, aku pun bisa jawab pertanyaan Bang Juma ini. Jangan asal jawab bang. Tolong kita sama-sama Kristen nanti malu sama kita. Ya itulah. Jadi tolong. Tritunggal nggak betul itu. Tritunggal 3 jadi 1. Di mana salahnya itu? Kan udah aku bilang. Kok kaku larinya nih? Tritunggal betul nggak aku bilang itu kalau abang Kristen. Ajaran kita Tritunggal 3-1. Kalau memang abang Kristen. Nggak bisa kamu jawab kan? 3-1. Dengar dulu bang. Bisa aku jawab. Kalau itu bisa aku jawab. Ya udah. Dengar dulu. Kok kira Coba. Kristen emeng-emeng awak tiap hari minggu ke gereja? Ya udah jawab. Udah jawab. Tritunggal itu artinya jangan dibilang 3-1. Jadi seakan-akan Tuhan kita 3. Paham? Jadi apa mana? maksudnya? Coba lah dulu. Ya udah terangkan lah, terangkan. Allah, Bapa, Roh Kudus. Oke bang? Allah, Bapa, Roh Kudus itu bukan ketiga-tiganya Tuhan kita. Di dalam Yesus ini ada semua dia. Dia sebagai Allah ada, dia sebagai Roh Kudus ada, dia sebagai apa ada. Jadi itulah makanya 3 jadi 1. Jangan disebutkan ke mereka kita ini 3-1. Itu yang menjebak kita. Paham gak sih? Itu namanya ada 3. Siapa membandingkan Tritunggal Tuhan kita kan 1, tapi kan 3 jadi 1, 3-1 loh. 3 jadi 1. Kenapa kamu bilang? Aduh. Nanti Coba. sama kayak seperti ini bang. Beli 1 gratis 3 gitu nanti kata orang kayak mana? Bang, tunggu dulu bang. Oke, terangkan sama abang. Biar lebih jelas bang ya. Abang tadi bilang Allah. Udah. Baru Roh Kudus. Baru apa tadi satu lagi? Alah. Nah, tapi Kristen. Juru selamat. Allah Bapa Roh Kudus. Allah Bapa Roh Kudus.
Udah. Jadi kita Ini dengar, kan abang bilang tadi itu kan? Iya bilang dulu. Ya bang ya. Allah Bapak Roh Kudus. Berarti tiga penyebutan kan? Dengar dulu. Jangan dibilang tiga kan? penyebutan abang. Ya. Astaga Tuhan. Ya Tuhan. Jadi kayak mana aja bang? Coba jelaskan abang lah dulu. Aku nggak nyimak. Ya udah. Inti sarinya Tuhan kita tetap satu. Iya. Udah. Jangan dibilang Allah Bapa Roh Kudus, ibaratnya jadi 3:1. Jangan dibilang pula 3:1. Oke. Makin keenakan nanti orang men-statementnya mengklaim Iya, bahwasannya Bang. memang betul. Kita ini 3:1 Kristen ini. Oke. Kena awal Iya. itu bang. Ya. Dengar bang. Oke. Dibilang Jumat tadi. Dengar bang. Berkugitkan lagi abang. Belokkan lagi. Dibilang Abang aja Jumat lah, tadi. bang. Aku kalau bahas Tuhan aku nggak bisa aku. Nanti aku ke gereja. Iya. Kecelakaan Bang, pula. dibilang Jumat tadi. Sebelum Tuhan Yesus datang di dunia ini dilahirkan, udah ada Tuhan. Kenapa jadi ada dua? Kan itu pertanyaannya, Bang. Berhasil si Juma bikin kalian berantem. Itu pertanyaan. Betul nggak, Bang? Itu pertanyaannya. Berkutanya lu, Bang. Iya, kalau sudah ada Tuhan, kenapa Yesus jadi Tuhan lagi? Kan gitu. Iya. Artinya kan dia Abang palsu. tanya, itu abang jawab lah dulu itu abang jawab. Itu yang ku jawab. Bukan abang ngelawan berdebat sama aku. Nah, coba lah bang jawab dulu, bang jawab. Aku mau. Ya udah ku jawab tadi, ku balik-balik. Nggak ada nangkap dia kata dia. Ya nggak nangkal lah dia. Orang dia nggak ajaran dia. Kau pun lucu, Bo. Ku bilang abang botol. Dia kan Islam. Kita Kristen. Betul nggak, Bang? Dia kan Islam. Kita Kristen. Aneh ya, Bang, ini. Nggak ngerti ya bang maksudku ini bang. Kurangin minum kopi luwak, baby. Kurangin minum kopi, Dek. Kopi luwak itu jangan dibalik. Karena abang Kristen kan, Bang. Matamu aku minum kopi luwak. Sejak kapan kau minum teh musang? Bang, Banyak musang di sini, Bang. Sekali lagi aku tanya, abang Kristen kan? Kalau memang abang Kristen, udah masa enggak tahu abang waktu pas anak-anak kan dibilang sama kita, ada liturgi katanya ayat-ayat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Filipi ayat 4. Filipi 4 apa? Merlas ni roha mahamu. Kan gitu. Gitu lagi kira-kira kan, Bang. Itulah firman kita kan. Jadi di situ Bang ku bilang tadi, makanya di garis tengahnya ajaran kami Kristen begitulah Bang Juma. Allah dulu seperti yang abang bilang memang udah ada, tetapi datang Tuhan Yesus Kristus sudah lahir. Kenapa jadi ada Allah lagi? Kan udah ku jawab. Ini makanya aku bilang yang dua ini kan penyebutan dia kan jelas dipisahkan Tuhan sama Yesus. Makanya aku bilang yang tiga ini jadi satu. Kan ku bilang dengar dulu. Kan gitu juga. Itu sama. Tuhan itu bersama-sama dengan Allah Yesus. Allah Yesus itu bersama-sama dengan firman. Betul enggak? Kalau memang Anda Kristen. Iya. Makanya iya dulu. Makanya aku bilang sama Bang Juma, itulah ajaran kami di Kristen. Ku jelaskan sama Bang Juma. Abangnya bilang tadi, botol-botol kau jadi ketawaan kita. Abang bilang sama awak. Udah jelas. Abang Juma ini, aku aja nggak bisa dilawannya ini. Apalagi Edis TV. Biar tahu abang. Edis TV nggak bisa dilawannya. Edis TV bisa dilawannya. Abang bisa, aku bisa. Karena awak nggak ada data, Bang. Itu masalahnya. Aduh, macam mana aku Jadi bilangnya? jawabannya apa ini? Jawaban intinya apa, Bang? Tunggu ngambil air putih dulu aku. Abang Kristen, tapi abang Kristen dulu. Aku pun jadi pusing pula jadinya nih, aduh. Enggak, abang susah lucu. tidur kayak gini nih. Bang, aneh bang. Kenapa gue bilang aneh? Abang Kristen gak ada data, gak ada dalil kata abang. Ya, di Kristen gak ada dalil. Makanya gue bilang aku sama bang Juma ngomong itu pakai dalil. Abang bilang, jadi kenapa? Jadi kalau nggak abang dalil, kalau abang itu Kristen, abang nggak ada dalil pula. Jadi kenapa? Jadi abang lawanku berdebat. Abang bilang aku jadi botol. Apa? Yang intinya si Juma bikin kita berhasil berdebat. Betul nggak, Bang?
Aku nggak suruh kalian berdoa. Iya. Salah statement tuh kayak gitu. Oh, Kalau siapa lagi nih? The Holy Spirit. Malam Bang Juma. Malam Oke, juga. Bang. Silakan buka kameranya, Bang. Ini bukan Iya, silakan. Mudah-mudahan nggak lag nih Bang. Oke, sip. Bagus jaringan hujan. Iya, bagus kok jaringannya bagus. Silakan Bang, ini ada tema. Tadi saudara kita yang dua ini sudah mencoba untuk menjawabnya, tapi cuman saya juga agak rada-rada bingung jawabannya. Nggak paham makanya. Abang ini Kristen, Bang? Kristen Bang, baby. Oras tulang Sinaga. Iya, Oras Bang. Oras Abang baru. Oras Abang baru. Ya. Bang Juma dari tadi saya ikutin, agak lucu juga malam ini topik kita. Iya. Sampai tuba. Ikan pepes jadi ikan tipis. Iya. Iya. Tai ikan lawak, tai ikan lawak jadi najis. Abang ganteng kayak gini dibilang jumawa. Iya. Jadi menurut saudara ini apa jawabannya agama yang suka kepastian? Tadi kan saya ditanya nih sama Bang Tujuh Naga ini kan. Saya ditanya bagaimana, coba paparkan maksudnya gimana. Nah, itu. Jadi gini, orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak menuhankan Yesus. Karena dalam perspektif pemahaman mereka, di dalam kitab Tanakh, jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibentuk. Yesaya 43, misalnya 43 sama 10, Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tiba-tiba di abad pertama, ada yang dibentuk menjadi daging, lalu menjadi Tuhan. Gitu. Nah, orang Yahudi sudah pasti nggak menuhankan yang menjadi daging ini, karena Tuhan mereka tidak akan pernah dibentuk menjadi makhluk atau menjadi manusia. Namun satu hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwa murkanya Tuhannya Yahudi terhadap ulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu ketika dia mengutus Mesiasnya dan mereka mencoba untuk menyalib Mesias ini, maka Tuhan yang tidak bisa dibentuk menjadi manusia mengutuk mereka. Sebagaimana khotbah Petrus di KPR 2:36 mengatakan bahwa seluruh orang Israel harus tahu. Jadi pemberitaan itu tidak merujuk kepada seluruh orang di bumi, tapi orang Israel doang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Artinya bahwa khotbah Petrus ini menerangkan Yesus ini adalah orang yang disalib. Setelah disalib oleh mereka yang benci kepada Yesus, Tuhan Elohim marah sehingga membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan marah kepada Firaun sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menjadi Tuhan bagi Firaun. Itu diterangkan di dalam Kejadian 7 nomor 1. Nah, Tuhan marah kepada ahli Taurat, Tuhan marah kepada orang Farisi. Maka Tuhan menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan untuk mereka. Apesnya orang Farisi ahli Taurat yang dikutuk oleh Tuhan sehingga Yesus menjadi Tuhan mereka, menyebar ke seluruh penjuru bumi, bahkan sampai ke Indonesia, mengajarkan korban-korbannya untuk menuhankan Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang asli. Tokoh-tokoh agama Anda paham itu, pastor paham, sekolah-sekolah STT itu lulusan pasti ngerti. Tapi kenapa ketika mereka sudah tahu Yesus ini hanyalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi, kenapa masih dituhankan gitu loh? Bahkan sampai mati mau diperjuangkan. Pokoknya yang penting saya mati dalam diri Yesus, mati dalam Yesus. Padahal tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang Farisi, untuk orang ahli Torah yang membenci Yesus itu sendiri. Nah, gimana Anda memandang agama Anda setelah tahu bahwa Yesus ini ternyata adalah Tuhan yang dibentuk oleh Tuhannya Yahudi hanya untuk orang-orang jahat? Silakan.
Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran, teman-teman? Abang Sinaga masih hidup? Masih ya? Masih. Oh, masih bernyawa bang, masih bernyawa. Oh, syukurlah, syukur. Artinya masih ada kesempatan untuk sehat. Terus teman kita ini spirit ini gimana? Kok ngangat terus tadi? Siapa? Abang di bawah. Siapa nganga? Itu di paling bawah. Ah itu nganga-nganga aja nya itu. Oh udah nggak ada lagi dia. Oh udah kelempar dia. Kenapa? Oke. Nggak tahu, mungkin istrinya tarik kakinya kali suruh tidur. Oh. Kita panggil ini ada pendeta, beberapa pendeta di bawah, ya. Biar mereka yang menjelaskan. Lain pendeta aku tadi udah aku jelaskan itu bang, apalagi kan udah jelas. Udah Ya, panggil apa? Aku nggak ngerti apa maksud abang gitu. Abang Juma di mana ini tinggalin? Aku di Makassar, abang. Oh Makassar, orang Makassar toh. Bugis Makassar, iya. Oh pantasan abang bilang tadi Bugis ya. Iya. Iya iya. Ya. Tapi kok beda ya bang? Apa tuh? Narasimu dengan pendeta tuh beda loh bang. Pendetanya bilang apa? Ya ibaratnya kayak mana ya? Seperti yang kau bilang, ceritamu Yesus ini dituankan oleh Yahudi. Gini untuk umat Israel. Ya yang benci Yesus. Jadi di luar Israel tidak dipandang oleh Yesus gitu. Gimana ya maksudnya nih? Orang-orang yang membenci Yesus berupaya berupaya menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Yesus kan juru selamat tuh. Abang di tengah-tengah kaumnya, menyelamatkan kaumnya. Dengan cara apa? Nah, gimana? Bang Juma pun tadi bilang gini, orang Yahudi, khususnya orang bangsa Yahudi tidak menuhankan Yesus, abang bilang kan. Ah, itu oke lah. Siapa? Kenapa abang bilang begitu? Yahudi enggak menuhankan Yesus. Ya kan, mana? Sampai hari ini mereka di sinagoge mana ada menyembah Yesus, abang? Nggak ada menyembah Yesus. Abang kalau baca Talmud, mereka sangat menghina Yesus di kitab Talmud mereka. Wow, benar-benar Yesus itu diceritakan. Bukan menghina Yesus, bukan bang. Itu yang abang lihat tuh mungkin ibaratnya Yahudi ini meludahi orang yang memegang salib. Bukan. Di dalam ada pernah kulihat tuh viral tuh. Diludahinya orang lagi megang salib, mikul salib dia. Ada yang megang-megang kayak ini juga. Diludahi sama orang Yahudi. Di dalam kitab Talmud diceritakan Yesus itu direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Tuh, mereka sangat menghina Yesus. Itu dulu masa zaman Yesus itu, Bang. Kalau masa Yahudi sekarang masih ada kitab itu di tengah-tengah mereka, kitab Talmud masih mereka pegang. Aduh, Bang Juma. Itu dulu masa zaman Yesus. Iya. Udah. Yahudi masih ada hari ini dan tidak menyembah Yesus, Bang. Ya. Yang mana? Bang, Coba dulu. putus, Bang. Ini udah ke device lain, Bang. Dalilnya mana? Mana apanya? Apa dalilnya, Pak? Tanya. Itulah, Baby, betul yang kata Bang Juma bilang itu. Sampai saat ini Yahudi itu memang masih di perjanjian lama. Itu kitabnya kitab Tanakh. Iya. Dan tidak mengakui Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Oh, berarti. Oke. Kan tidak ada perjanjian baru. Iya, dengar dulu. Iya, Bang. Iya, betul, Bang. Jadi saya coba ini, Bang, mungkin tunggu dulu, Bang. Tunggu, Bang. Biar ku jawab dulu. Berarti kita tadi, Bang, Abang Juma ini tadi nggak kita simak tadi. Dia waktu pas bicara tadi, dia bilang khususnya bangsa Yahudi. Itu kan udah tertentu itu, Bang. Sekarang gini aja aku bilang sama Abang. Sedangkan kita umat Kristiani, Bang. Kita Kristen ya, Bang ya. Kristen Abang kan, ini Abang yang tengah Kristen, aku Kristen.
Sedangkan kita umat Kristiani bang, ada kayak menyerupai kayak gitu bang, kayak Yahudi. Ada yang dibelokkan begini ada. Sepertinya satu contoh. Nah, bilangin sama abang ya, kayak saksi Jehovah. Itu bang, kalau kita ikuti orang itu bang, ajaran orang itu, tahu abang aku bilang kan? Kalau kita ikuti ajaran orang itu, kita ikuti bang. Bahkan kita berdiri di dalam gerejanya, di dalam perkumpulan orang itu. Kayak kita misalnya kayak awak lagi gereja HGBP, ke orang itu. Kalau nggak salah nama gereja orang itu apa ya? Oh, saksi Jehovah katanya. Kalau di dalam lingkungan itu bang, di dalam luang lingkup orang itu bang, maaf kata bang ya, udah ini kita salaman bang, udah salaman. Sebenarnya kita yang udah pantang bang, nggak seharusnya kita salaman sama atau cipika-cipiku sama istri orang, bisa bang. Kalau kita dari awal memperkenalkannya, tapi kalau kita tarik ke agama kita bang, ke agama kita, ajaran agama kita itu memang udah bertentangan, jangankan ke agamaan, ke budaya bertentangan. Seharusnya salam atau kayak macam orang Abang Juma, di agama Abang Juma ke kepala akan gitu. Kalau ibaratnya kalau kita istilahnya ada pantangannya, misalnya pantangannya apa Bang Juma? Ke istri abang atau istri kakak pantangannya. Begitulah kira-kira di ruang lingkup orang itu bang. Padahal itu Kristen loh bang. Ya itu Gitulah kira-kira bang. Tergantung denom aja itulah. Kadang-kadang memang berkembang ada paham-paham yang mengartikan isi Alkitab itu. Cuman intinya kita tinggal tanya aja sebenarnya. Yang membedakan itu pertanyaannya apakah mereka percaya dengan kelahiran Yesus yang mati, bangkit dan disalib. Itu aja. Kalau mereka percaya berarti denomnya masih sama. Iya. Jadi Iya. kadang-kadang pemahaman isi Alkitab itu yang berkembang. Iya. Dan kita ini Abang Holi ngomong apanya bang? Ya, boleh saya bernarasi dulu? Tulang Sinaga tadi. Boleh saya bernarasi sebentar bang? Jadi gini, Bang Juma. Kalau kita merujuk kepada pengajaran Yesus nih, pengajaran Yesus, terlepas saya sebagai Muslim ya. Kalau kita menjadikan ajaran Yesus itu sebagai simbol atau sebagai kebenaran hakiki dalam kita beragama, maka saya Muslim mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak selamat, orang Kristen pun tak selamat. Apa alasannya? Kita jelaskan. Yesus berkata begini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di mana posisi Yahudi? Posisi Yahudi menerima satu-satunya Tuhan, yaitu yang datang mengutus para nabi, Abraham, Daud, Salomo, Musa. Mereka terima Tuhan itu. Yang membuat mereka masuk neraka adalah ketika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan. Masuk neraka mereka. Itu Yahudi. Mengenal satu-satunya Tuhan, tapi gugur. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Neraka. Bagaimana dengan Kristen? Nah, Kristennya di mana? Kembali kepada pola yang tadi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kristen nerakanya kenapa? Dia tidak mau mengenal Tuhan satu-satunya ini. Dia mau Yesus juga menjadi Tuhan. Jadinya gugur juga. Padahal Yesus mengatakan dirinya harus dikenal sebagai yang diutus. Dan Bapa harus dikenal sebagai yang mengutus. Kalian gugur. Karena kenapa? Menjadikan Yesus sebagai Bapa juga yang berdiri sebagai Tuhan satu-satunya. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal engkau satu-satunya. Kristen mengatakan oh tidak satu-satunya, kau juga nebeng ke situ, Roh Kudus juga nebeng ke situ. Jadi tiga, bukan satu-satunya lagi, tapi tiga-tiganya. Anda katakan tadi tiga dalam satu, berarti tiga-tiganya satu. Berarti Yesus ikut, Roh Kudus ikut jadi satu. Padahal Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi Yahudi gugur, Kristen juga gugur. Makanya Islamlah yang betul. Islam datang mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus sebagai Tuhan satu-satunya.
dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan bagi kaumnya. Selesai perkara, kan? Nah, makanya Islam ketika sholat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Kristen. Itu setiap sholat kami baca. Jadi singkatnya dari pembahasanmu nih, bahwasannya kami Kristen ini menuhankan Yesus lah. Bukan iya. Allah yang seperti itu gitu. Iya, makanya anda selamat. Karena Yesus sendiri mengatakan, untuk mendapatkan hidup kekal alias surga, harus mengenal dia sebagai utusan, sang utusan. Sang utusan ini, kalau kita kenal dia sebagai sang utusan, mustahil kita tuhankan. Kalau anda orang yang menuhankan Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Bagaimana mungkin anda mengatakan saya mengenal Yesus, tapi anda tuhankan? Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Oh bang. Ya, pelanggaran beliau. Kena pelanggaran Bang Sinaga. Pakai akun lain bang. Itu naik level, harus naik level jadi 8 naga atau 9 naga. Tadi 7 naga kena pelanggaran dia. Itu fakta, itu real. Itu dalil. Saya tidak ngada-ngada, tapi itu dalil. Bang, itu memang serius Kristen, Bang Oli? Ya, saya Kristen Protestan. Jadi dulu saya masih makan darah. Sekarang saya sudah tidak makan darah. Baru tadinya juga memang makan babi. Sekarang sudah agak inilah. Gak usah bohong. Iya bang, saya tidak makan darah. Dulu iya, tapi setelah saya pelajari denom, saya pelajari isi Alkitab. Jangan nyamar lah bang. Ibaratnya di sini kan debat. Ibaratnya awak ini mencari ilmunya Abang Zuman juga. Abang naik ke atas ini janganlah ibaratnya nyamar jadi pura-pura Kristen. Kan gitu. Oh enggak, saya udah sering diskusi dengan Bang Juma di roomnya Bang Loading juga. Saya sudah sering masuk. Di Bunda ini juga saya udah sering masuk. Jadi kita berdiskusi. Jadi Bang Zuma, pertanyaan yang abang beri ini belum ada terpatahkan oleh apologet yang lain. Nah, kita sama bang. Gak ada. Kadang-kadang gitu bang. Kadang-kadang kita harus berterima kasih. Kadang-kadang topik. Oh enggak boleh gitu ngomong berterima kasih. Berarti kau menyalahkan nenek moyangmu kalau kau Kristen. Nah itu salah. Konsepmu itu seakan-akan kau menyalahkan nenek moyang yang udah mati duluan. Berarti nggak Kristen kau, nggak usah cerita lah. Kita bedakan adat istiadat dengan agama. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita apa nih? Lurus-lurus ngomong. Kadang-kadang kalau kita menghubungkan adat istiadat dengan agama itu tidak sesuai dengan Alkitab. Bukan adat istiadat yang kubahas bang, nenek moyang. Bukan adat istiadat. Ya. Seakan-akan kau mengklaimku ajaranku ini nggak betul. Jadi kau salahkanlah nenek moyangku. Kan ibaratnya gitu. Bukan adat istiadat yang kubahas. Tidak ada bantah tadi statement dari Bang Baby. Saya tidak ada bantah. Abang kalau Kristen, coba baca Bapa kami ya bang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus? Jadi saya Kristen Protestan, sejak lahir saya Kristen Protestan. Berikanlah kami. Jangan dia aja bilang bang. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya dan ampunilah. Separuh masak kau bang, Kristen separuh masak. Kenapa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu. Ini pantas kau kayak gini. Aku nggak suka menghina-hina gitu, serius. Aku makanya naik ke sini. Awal aku naik Bang Zuma nih karena
agak melenceng-lenceng, boleh bang berstatement baik-baik, tapi yang betul-betul. Nanti ku ibaratnya awak naik ngaku-ngaku Islam nanti nggak enak. Apa masalahnya? Masalahnya gini ya bang, abang ditanya oleh bang Zuma aja pusing puyeng. Ngaku-ngaku Kristen. Ya, saya belum ada menjawab statement dengan Bang Juma tadi. Iya, abang pun menjawab rada-rada kayak ibaratnya ke pihak Bang Zuma, jadi aku agak ragu. Gitu. Ini Kristen Muslim, pikirku kan gitu. Bukan, gini loh, kan kita sesuai judul aja, nggak usah lari kemana-mana. Jadi, coba tanya sama abang, agama yang suka dipalsukan agama apa? Coba abang jawab. Aku sebagai orang Kristen nih, menanya ke abang. Bukan dipalsukan, suka kepalsuan. Yang suka kepalsuan. Yang suka kepalsuan. Agama apa? Jadi di Kristen bahkan di Islam ada juga kadang-kadang memang kepalsuan itu. Kalau isi Al-Quran itu disalahartikan, kan gitu Bang Juma. Bukan saya memponis di agama Kristen juga tidak ada kepalsuan. Kalau istilahnya berbicara dengan arti perpuluhan pun dipaksakan, itu udah kepalsuan. Kok perpuluhan dipaksakan abangku? Gini abang ya, perpuluhan itu ibaratnya persembahan abang. Gini Sukarela. Sukarela. Terus kenapa dipaksakan kak? Di mana tak dipaksakan kita kasih persembahan? Kadang-kadang sudah dipatok gitu loh. Sesuai. Dipatok? Gak pernah kayak gitu di gereja mana yang dipatok berarti 50.000 ya dalam minggu ini kau harus 50.000 satu orang. Kali-kali berapa orang masuk pintu nanti hitung-hitung ya, nggak kayak gitu bang. Itu udah salah kau. Kau posisi nggak narkoba kan? Jadi gini, kita fokus dengan topik Bang Juma aja. Saya sukanya naik ke room Bang Juma, kadang-kadang introspeksi. Boleh naik abang, tapi jangan menghina, ibaratnya merendahkan agamaku. Aku Kristen. Dan saya sukanya naik ke roomnya Bang Juma, kadang-kadang kita diingatkan betul. Aku pun mencari ilmunya nih, makanya aku naik ke atas, mencari ilmunya. Tapi seakan-akan kau ngomong kayak gimana ya? Jangan gitulah, bang. Sedih ya, kalau kau memang orang Kristen sedih ya dengar kayak gitu. Gimana sih? Ya kita harus terbuka dengan ini kita. Kalau memang kita terbuka. Gini. Mau mencari kebenaran. Kutanya samamu. Alkitab pasti ada kelemahannya, betul? Al-Quran pun pasti ada kelemahannya. Betul apa salah? Gak ada. Oh, jangan berasumsi liar. Itu bukan kitab kita. Kita tidak bisa menyimpulkan kitab ini. Nanti bilang aku yang kutanya titik kelemahan. Ibaratnya dalam arti kata, kalau apologet kan membahas satu-satu ayat. Kan gitu. Nanti kalau bagi orang Kristen, apologet Kristen, membahas satu-satu ayat juga, bawaannya salah bang. Padahal kalau dibaca keseluruhannya betul. Dari sini aku tahu bahwasannya kau ini bukan Kristen. Paham ya bang ya? Netral dikit lah kita berkawan. Apa perlu saya tunjukkan KTP saya? Gini loh. Nggak perlu kau tunjukkan lah. Nggak perlu kau tunjukkan. Tadi Baby bilang sama Sinaga itu kita jangan bertobat. Jadi contohnya gini, seperti aku selama naik sama Bang Zuma ini bang, ada ayat Al-Quran, ada ayat Alkitab ini yang memang salah. Ku baca, oh iya ya, salah ya. Ku akui, gentle. Datanglah aku nanya ke Bang Zuma, ini ada apologet yang ngomong bahwasannya Al-Quran ini salah bang. Betul apa salah? Ya memang itu, tapi kayak gini cara menjelaskannya gitu. Jadi kita ini ada kelemahan dan kelebihan abang. Kau kalau mau ngejudge acet aku, judge aku langsung. Jangan kayak gini kau naik, orang rame nonton. Itu maksudnya bang. Seakan-akan kau nggak netral lah gitu. Jangan gitulah. Nggak netral gimana? Kayak mana lah? Coba aku tanya samamu dulu. Tuhanmu apa ya sebenarnya? Kalau emang Kristen kau, kayak mananya? Coba dulu. Jadi awak yang berdebat. Kalau memang Kristen kau nggak kayak gini kau. Jadi di Alkitab itu juga sebenarnya tidak ada kelemahan. Kita yang kadang-kadang memang tidak bisa mengikuti semuanya. Kalau tujuan kita itu
mengikuti ajarannya berarti mengikuti Tuhan itu yang mulia, yang kudus, yang tanpa dosa. Kan itu intinya. Ibarat misalnya yang biasa ditanyakan sama Bang Juma, kenapa kita makan babi? Jelas di Alkitab ada dilarang, walaupun di Perjanjian Lama, kan gitu. Kenapa Yesus kita tidak disunat? Itu kan yang sering dipertanyakan, yang memang kita harus mengartikan, bisa mempertanggungjawabkan, bukan Alkitabnya yang lemah. Sama seperti di Al-Quran, ada juga kalau saya pelajari, yang biasa kita selama ini kita mikir bidadari itu masih berhubungan dengan selangkangan, itu salah total. Jadi setelah saya pelajari juga, walaupun Alkitab, Al-Quran juga saya pelajari, betul nggak itu masalah selangkangan. Ternyata bidadari itu kita artikan itu ciptaan yang sangat sempurna. Itu artiannya bagi saya, walaupun saya sedikit belajar Al-Quran gitu. Jadi saya tidak saya telan bulat-bulat itu selangkangan atau malah ke negatifnya. Sama seperti misalnya hukum-hukum Taurat kita. Ya, kalau kita memang bisa mengikuti, misalnya kayak di Al-Quran itu, sholat 5 waktu, puasa, itu kadang-kadang memang yang masih bisa kita ikuti sebagai manusia. Tapi ada hukum-hukum Islam yang kadang-kadang yang dicambuk, hukum ada mencuri tangannya dipotong, itu ada di Al-Quran yang kadang-kadang memang kita nggak bisa kita ikuti kan. Nah, jadi sejauh seperti yang saya bilang tadi, mungkin tadinya saya makan darah, sekarang saya tidak makan darah. Bahkan istri saya atau anak saya sudah beberapa tidak makan babi, walaupun saya masih ini. Nah, kan hal-hal seperti itu, Bang Baby. Jadi, oke, Bang Juma, saya mau jawab tadi masalah tadi yang abang pertanyaan itu, saya menarik. Yang abang pertanyakan, di zaman dulu Tuhan sudah ada, kenapa harus lewat rahim Bunda Maria Tuhan lahir kembali, yang termasuk Yesus yang menjadi Tuhan. Jadi saya sesuai narasi saya, memang kenapa Yesus itu Tuhan dan lahir kembali lewat rahim Bunda Maria, menurut analisa saya, Bang Juma, itu sebenarnya karena Tuhan itu sebenarnya benar-benar mengasihi umatnya, pengikutnya. Bahkan kadang-kadang memang seperti dulu juga saya sudah pernah jawab, Bang Juma, kenapa harus lahir kembali, kenapa harus menjadi manusia. Melalui mujizatnya, melalui nubuatan-nubuatannya, kadang-kadang justru pengikutnya sendiri, murid-muridnya sendiri tidak percaya. Dan itulah sifat manusia yang kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya, ya. Jadi kenapa harus lahir kembali lewat rahim Bunda Maria? Supaya Tuhan itu karena kasihnya dan selain menggenapi semua nubuatan, dan Tuhan itu ingin secara dekat ke manusia. Seperti inilah ajaranku, seperti inilah yang harus kalian ikuti. Yang mungkin Tuhan yang seperti yang dibilang Bang Juma tadi, dulu tidak nampak, walaupun lewat nabi-nabinya, lewat rasulnya, melalui api, melalui burung merpati gitu. Nah, jadi itu menurut saya, Bang Juma. Oke, baik.
Bang, sebenarnya sederhana Bang kalau mau menjelaskan Yesus itu Tuhan. Paulus sudah memberikan tiketnya loh itu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan dan Kristus, baik untuk orang mati maupun orang hidup. Paulus yang mengatakan untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus ini Anda jadikan sebagai Tuhan dengan kembali menganalogikan bahwa firman kemudian dari Maria karena dia kasih sehingga dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah pola yang dibangun oleh orang-orang yang sudah disiksa otaknya, disiksa batinnya. Oleh karena mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak benar terhadap Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka menzolimi Yesus, menampar, memukul, menyambuk, menyeret, menelanjangin, dan seterusnya. Berbagai macam siksaan yang dilakukan kemudian oleh orang-orang yang membenci Yesus, sehingga Tuhan marah sama mereka. Sehingga Tuhan membuat Yesus yang menjadi korban penyaliban ini untuk menjadi Tuhan bagi mereka, orang-orang jahat. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah agama Kristen ini sendi utamanya didirikan oleh siapa sih? Kan bukan Yesus, tapi orang Farisi. Kan bukan cuma orang Farisi saja, tapi ahli Taurat. Dan bukan hanya di Yerusalem, mereka nyebrang sampai ke Roma, sampai ke Antioquia, sampai ke Yunani, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Maka ikutlah kalian menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kenapa jadi orang neraka? Karena kalian melantik Yesus yang dijadikan Tuhannya orang Yahudi menjadi Tuhan, dengan mendudukkan Yesus benar-benar 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat diberikan Yesus yang mereka salibkan menjadi Tuhan, mereka bertobat. Coba baca nomor 40-nya dari khotbah Petrus. Apa yang kami harus lakukan, wahai Petrus? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Mereka takut setelah Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Untuk mereka, berarti ini kutukan. Kok kita disuruh menyembah kepada makhluk yang kita bunuh? Waduh, benar-benar Tuhan sudah marah sama kita ini. Apa yang kami harus lakukan? Bertobat. Tapi di kalangan mereka ada yang tidak bertobat. Inilah yang mendirikan agama Kristen. Yang tidak bertobat inilah yang menjerat dengan tipu daya, menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara-saudara Kristen saya sulit untuk menerima kebenaran, itu karena sudah disesatkan. Coba Anda lihat orang yang sesat di hutan. Orang yang sesat di hutan itu nggak bisa tahu kebenaran itu kayak mana, karena udah disesatkan. Begitu juga orang yang kena hipnotis. Kenapa orang yang kena hipnotis itu tidak pernah sadar? Karena sementara dalam pengaruh hipnotis. Begini juga karena Anda masih pengaruh pastor, pengaruh pendeta, pengaruh orang tua, pengaruh nenek moyang, kalian susah untuk menerima kebenaran itu. Padahal dalil sudah sangat jelas. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. 1 orang kau jadikan pengikutmu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Lebih jahat 2 kali lipat. Nah, sekarang orang Yahudi bertobat. Oh, kami nggak mau dong menuhankan Yesus. Kami mau Tuhan Elohim yang maha suci lagi maha tinggi. Kami nggak mau menuhankan anak ini. Nah, tapi ada di kalangan mereka yang tidak ingin masuk ke neraka sendiri. Sampai dia harus mencari orang-orang di luar, menjerat orang-orang dengan apa? Apa yang dijerat? Dosa-dosa kalian udah ditebus loh. Masa. Ikutlah mereka. Tapi kami nggak mau dilarang makan babi. Oh, boleh, nggak boleh. Boleh makan babi, silakan makan babi. Tapi kami nggak mau disunat. Oh, nggak usah disunat. Yang penting kau percaya Yesus Kristus, kau akan masuk surga. Itulah yang terjadi sekarang ini. Sedangkan akal sehat mana yang mau menerima? Coba. Ada Tuhan jadi bayi. Pikir
Kalau bukan doktrin yang akan mengatakan, oh itu Tuhan yang maha pengasih, turun karena dia kasihnya kepada manusia, sehingga dia mengambil rupa manusia untuk menebus dosa. Kan malu kita. Kalau Tuhan itu benar-benar seperti itu adanya, kenapa nggak turun pada saat Sodom Gomora? Kenapa nggak turun pada saat Bahterano? Kenapa dia harus membumi hanguskan makhluk? Kenapa dia nggak ampuni semua dosa-dosa di situ? Kalau memang dia harus turun ke bumi, menghapuskan dosa-dosa manusia, kenapa nggak turun pada Sodom Gomora? Supaya orang-orang semua tidak kena kutuk. Kenapa nggak turun pada zaman Nabi Musa? Supaya orang-orang tidak kena 10 tulah, 8 tulah, dan seterusnya. Ini cuma akal-akalan ahli Taurat, orang Farisi yang sudah terjebak dengan Yesus yang menjadi Tuhan untuk mereka. Daripada aku masuk neraka sendiri, mending aku keluar, mengajarkan kemudian orang lain untuk mengikut ajaranku agar mereka bersama denganku masuk ke neraka jahanam. Dan tadi polanya sudah digambarkan, Pak. Siapa sih yang Anda percaya? Yesus atau pendeta atau pastor atau nenek moyang? Bukankah kalian ini mengaku pengikut Yesus? Di dalam pembaptisan Yesus, apa kata Tuhan sana? Ada suara dari surga. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kan Yesus yang harus didengarkan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang memperoleh hidup yang kekal percaya kepada siapa? Nenek moyang? Pendeta? Pastor? Atau kepada Yesus? Kan kepada Yesus. Yang harus didengar Yesus. Yang harus dipercaya Yesus. Lalu apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal yang diutus. Tetapi faktanya di gereja Yesus bukan diutus, di mulut doang. Tapi pada praktek prosesi ibadah, Yesus itu Tuhan itu juga. Berarti bukan satu-satunya, gugur ajaran Yesus. Karena Yesus juga duduk menjadi Tuhan. Gugur karena Roh Kudus juga menjadi Tuhan. Lalu kemudian nanti Anda embel-embeli dengan akal-akalan. Oh, kami itu bukan 3, Bang. Kami itu 1. Mau gimana mau 1? Yesus di sungai dibaptis. Burung merpati nampak di awan. Ada suara dari langit. 3 pribadi entitas yang masing-masing berdiri pada kekuatan masing-masing. Yesus tidak bisa menjadi Bapa. Bapa enggak jadi Yesus. Roh Kudus enggak jadi Bapa. Roh Kudus enggak jadi Yesus. Bapa enggak jadi Roh Kudus. Yesus enggak jadi Roh Kudus. Masing-masing pribadi entitas yang masing-masing berdiri tunggal. Tak bersama, tak bercampur dan seterusnya. Lalu bagaimana mungkin Anda bisa memasukkan data 3 dalam 1, 1 dalam 3? Ini kan cuma akal-akalan doang yang tidak ada maknanya. Itu pemborosan kata. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Apa Trisula? Kan itu, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tolong dong, sehebat apapun kita jangan Anda tambah lagi. Kan cuma 1 doang. Dan pada saat Yesus mengatakan satu-satunya, Yesusnya pada saat satu-satunya dia sebagai Tuhan yang ada di langit ini, Yesusnya di situ sebagai utusan. Jangan dirusak itu. Jangan dirusak ajaran Yesus. Begitu indahnya ajaran Yesus itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Yang diutus atau pengutus? Yang diutus. Udah selesai. Ketika dia yang diutus, mau dia hidup mati untuk dosa kita, mau dia kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dia utusan Tuhan, titik, bukan Tuhan. Berarti intinya Yesus ini utusan Allah lah yang Tuhan satu-satunya. Yes. Yesus dari sejak lahir sampai dia terangkat ke langit, dia hanya selalu mengadahkan tangan. Ya Bapakku, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Itu aja kok. Tapi kenapa itu dikaburkan? Karena ada orang Farisi yang membuat sekte baru di luar Yahudi yang menginginkan orang-orang Roma Yunani menuhankan kepada Yesus. Maka Yesus Tuhan tidak laku di tempat kelahirannya. Yesus Tuhan hanya laku di Roma dan Yunani. Kenapa? Jauh sebelum Paulus menjual Yesus ke Roma Yunani, orang Roma Yunani sudah mengajarkan ajaran Yunani kuno, yaitu Trinitas, Trimurti, ajaran politeisme, ajaran Hellenisme, Stoa. Itu fakta, itu real. Itu fakta,
fakta itu real. Maka ketika Yesus datang dijual oleh Paulus, laris manis, nggak ditolak oleh mereka. Nah, hebatnya Paulus, dia mencampurkan ajaran tauhid dengan ajaran politeisme. Terjadi sinkretisme. Itulah yang disebut Tritunggal. Satu Tuhan berubah menjadi tiga Tuhan berubah menjadi satu Tuhan. Itu namanya sinkretisme. Mengkawinkan antara ajaran monoteisme dengan ajaran politeisme. Lahirlah Katolik. Muncul pemikir-pemikir yang sangat-sangat kritis di dalamnya, memprotes itu tentang kebijakan-kebijakan gereja Katolik, maka lahirlah agama Protestan. Di agama Protestan melihat ada syarat di sini, ada syarat ekonomi di sini. Bayar ini, bayar itu, bayar ini, sehingga mereka membuat sekte kecil-kecil untuk menguntungkan masing-masing. Sekte membesar, semakin banyak jemaat, semakin banyak persembahan kasih, persembahan untuk rumah Tuhan, persembahan perpuluhan. Akhirnya bapak menjadi pendeta, ada anaknya jadi pendeta lagi, cucunya jadi pendeta lagi, ada lagi cucunya jadi pendeta, untuk melebarkan sayap. Itu fakta, itu real. Maka yang tadinya beli rukonya nanti lama-lama tempat kebaktian, nanti lama-lama itu isin bikin isin jadi berubah menjadi gereja. Nah, itu nanti gerejanya bertelur lagi tuh, menetas lagi gereja kecil untuk anak-anaknya, untuk cucu. Itu fakta, itu real. Nah, itulah pola yang dibangun kemudian oleh gereja sampai hari ini. Tapi tidak semuanya, tapi ada. Itu bang. Contohnya. Tapi gini loh bang, gini. Tunggu, 10 detik. Oke. Ketika kita melihat ajaran Paulus di dalam Efesus 5 nomor 12, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Itu kan babi haram, halal, hari Minggu, hari Sabat wajib berubah, sunat wajib berubah semua, tapi satu yang tidak berubah, perpuluhan. Kenapa nggak dihapuskan juga perpuluhan? Kenapa cuma babi doang? Kenapa cuma hari Minggu, hari Sabtu doang yang dirubah? Kenapa cuma kulub aja yang dirubah? Semua tidak lagi dipakai, tapi giliran perpuluhan masih dipakai. Ada apa ini? Ada apa? Nah, itu pertanyaan. Silakan. Sepertilah Bang bahas tadi tentang kalau misalnya didirikan gereja, nanti ada anak-anaknya, ibaratnya rumah ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Gitu maksud Abang kan? Itu kan fakta, itu real terjadi di tengah-tengah kita. Memang itu yang terjadi. Nah, makanya lah digeruduk sama orang oknum Muslim, gitu Bang? Nggak ada hubungannya itu. Bukan, nggak ada hubungannya. Tapi gini loh Bang, aku nggak ada ngujat ya. Aku cuman yang nyata. Aku orangnya kadang nyata-nyata aja yang aku bahas, kayak ibadah kayak tai luwak kopi ini yang nyata-nyata aja. Jadi gini loh Bang, tapi gak pernah lah kulihat ibaratnya toa masjid dipermasalahkan sama berbagai agama. Oke. Ibaratnya gini loh Bang, dalam pagi, siang, ibaratnya udah gak ada lah ibaratnya kami ini, wih bising kali, apamu gini-gini, gak ada. Kok lebih tenangan agama-agama yang lain lah Bang, daripada oknum yang menggusur tuh Bang? Apa alasannya Bang? Iya, baik. Anda pernah dengar lonceng gereja? Itu Katolik ya, ada. Yang tung kalau gitu tuh. Coba Anda bayangkan kalau 87% Katolik di Indonesia. Artinya jarak 100 meter, 300 meter ada lagi gereja. Dan bayangkan kalau bersamaan bunyi loncengnya. Bukan cincung loh. Bukan cincung. Apa? Dia cuma 3 kali tuh. 3 kali atau 2 kali. Tung. Habis kan bunyinya. Tung gitu dia. Sekarang permasalahannya adalah, itu kan sekali seminggu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada hal di dalam Bible yang tidak kalian lakukan. Contoh, Yesaya 42 atau Yesaya 40.
di mana di sana diterangkan kemudian bahwa orang-orang diperintahkan oleh Tuhan untuk berseru. Nyanyikanlah nyanyian baru, bersorai-sorailah kalian, bersorai-sorai kalian sepanjang hari, bersorai-sorai. Baiklah gunung-gunung, bukit-bukit yang didiami, kemudian keturunan Kenar dan seterusnya. Berseru-seru. Kan ada perintah untuk berseru-seru. Ada, betul. Ada. Ah, kenapa kalian tidak praktekkan? Praktekkan, tapi dalam gereja, Bang. Itu enggak berseru-seru itu. Nyaringkanlah suaramu. Maksudnya? Bukan ada perintah. Ada kan perintah nyaringkan suara. Tapi di dalam gereja setauku. Kalau Anda membaca di dalam Lukas berapa itu ya? Lukas 18 nomor 7 kalau nggak salah. Coba Anda baca di situ. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Berseru di sini apa? Berteriak. Ya ibaratnya nggak berteriak sih, ibaratnya kayak siang malam. Pujian Tuhan lah. Siang malam berseru-seru. Ayo. Bukan siang malam. Siang baca siang malam kan berseru-seru. Siang baca dalilnya, makanya dalilnya itu dibaca. Oh. Ada di kitab Alkitab tuh. Lukas 18 nomor 7. Siang malam dibikinnya. Iya, kalian aja yang tidak mau mempraktekkan itu. Nanti kalau malam dibikin kena geruduk lagi, makin habis gereja. Loh, kalau itu perintah agama, kan ada perintah agamanya. Cuman mungkin, ya mohon maaf kata nih, tidak bagus juga. Janganlah. Tidak bagus juga kalau pakai tua baru yang dibaca itu yang. Di mana ibadah lagi kalau kena gusur gereja itu di zaman-zaman dan seterusnya kan. Pindah jadi lagi. Janganlah. Toleransi lah. Tolonglah kawan. Jadi sebenarnya gini, terkait dengan umat Islam yang membubarkan orang ibadah, kan saya sudah pernah umumkan itu. Saya sendiri mengutuk keras ketika ada orang yang beribadah lalu digeruduk tempat ibadahnya. Selama orang itu tidak melakukan kesalahan, itu tidak boleh. Saya sendiri sebagai ketua pembina apologi itu mengutuk keras, dan itu sudah pernah saya gaungkan. Gak boleh. Nah, lantas kenapa, Bang? Mungkin gitu, terjadi sering-sering kayak gitu, Bang, di daerah Jawa Tengah, di daerah apa? Sumatera, Jawa, daerah Jawa gitu, Bang. Kita juga harus gitu memperhatikan, kita harus memperhatikan keadaan itu secara dewasa kita sikapi. Yang pertama, mungkin izin yang belum keluar. Yang kedua, bisa jadi rumah ibadah itu berada di pemukiman umat Islam mayoritas, penduduk Kristen itu cuma 10, 20 atau 30 rumah di sana. Bikin gereja, setiap kebaktian datang orang dari kota luar, masuk di situ di kampungnya orang rame-rame. Sudah gitu nyanyi, udah nyanyiannya lagi sakit di telinga. Kenapa sakit telinga? Karena Tuhannya umat Islam dipanggil. Nah, enggak, kan kami nyanyi-nyanyi tutup pintu di dalam. Kan nggak sampai keluar kedengaran, nggak pakai toa, kami kan nggak pakai toa, nggak pakai speaker. Itu pun di dalam ditutup. Kedengaran, kok orang gereja dekat sini kedengaran sih, ibaratnya kedengarannya nggak pala jauh kali kedengarannya, Bang. Memang ku akui kedengaran. Kalau nama Tuhannya umat Islam dibaca di sana keras-keras, dibaca dengan tidak sesuai dengan tempatnya, marahlah umat Islam. Contoh, kan dibaca kami kan kadang manggil Allah bukan Allah. Kalau Allah kami bilang iyalah, kalian geruduk lah kami. Mulai. Nah, ini masuk ke tema berarti. Itu kan teos. Masuk ke Indonesia kan rupanya harusnya dewa. Kenapa harus ke Tuhan kami? Aku kalau itu nggak sampai pikiranku, Bang. Nah, itulah makanya. Tapi sepengetahuanku, kadang ada nyanyi itu kayak Allah Bapa, kadang ada Tuhan Yesus. Yang herannya aku, abang sering membuat statement membahas tentang kenapa Tuhanku kalian ambil. Itu yang mau ku gali itu. Kenapa itu ya? Kok bisa gitu ya? Itulah yang ku bahas tadi. Diambillah kata wahyu, diambillah kata rasul, kata nabi, diambil semua istilah-istilah mulia di Islam dipakai di Kristen. Kok gini lah, logikanya gini. Kami agama kami abad ke-7, abang ke abad ke berapa tuh ya? Kulihat tadi 6 apa? Aduh. Abad ke Kami abad ke-7, Anda abad pertama. Oh ya gitu. Jadi
letaknya kami ngambil ini di mana? Aku nggak ada ngina, aku cuma pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Oke. Kristen lebih dulu dari Islam. Oke. Ini Kristen, ini Islam. Ini abad pertama, taruhlah abad pertama, ini abad ke-7. Dari abad pertama sampai ke abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di dalam kitab Kristen ini sepanjang abad 1 sampai abad ke-16 tidak ada kata wahyu di dalamnya. Oh, jadi maksudnya Bang, kami abad ke-7 sampai lahirnya Al-Qur'an Abang belum ada wahyu nih keluar. Nggak ada kata wahyu, nggak ada. Nanti masuk ke Indonesia di abad ke-17 baru menggunakan kata wahyu. Ambil dari mana? Dari Al-Qur'an. Kata wahyu diambil, kata Allah diambil, kata malaikat diambil, kata rahmat diambil, kata ilahi, kata kalam, kata Injil, kalau Roh Abang Kudus. bilang, kalau Allah udah dari dulu abad pertamanya Allah loh Bang. Nggak ada. Allah dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya apa? Pohon besar atau sumpah serapah. Dalam bahasa Ibrani loh. Mau Anda menyembah sumpah serapah? Mau? Lanjut. Nggak bisa. Satu-satunya sumber cuman Quran. Kenapa? Karena begini. Coba ada ini baca di 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21 22. Paulus mengajarkan untuk menjadi apapun demi untuk mencari pengikut. Tapi sepengetahuanku Paulus ini pengkhianat nih. Murid Yesus yang pengkhianat. Iya, tadinya dia berkhianat. Bukan berkhianat. Tadinya dia adalah musuh. Musuh Yesus ceritanya ini. Begitu kemudian Yesus sudah pergi, terangkat ke langit. Ingat tadi? Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat. Kan Paulus yang dimaksud ini. Kan dia nih yang dimaksud, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi apa? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Yang jalan di lautan tuh berarti maksudmu Paulus Bang? Iya, lalu siapa lagi? Enggak lah, Yesus lah. Kok Yesus pula? Yesus yang mengecam ahli Taurat. Di dalam Matius 23 nomor 15. Ada filmnya loh. Ya itu beda itu. Lain Yesus bermujizat jalan di atas air. Itu beda. Ini ada ahli Taurat menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya, dia jadikan pengikutnya itu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang nyebrang lautan sampai ke Roma? Mentobatkan orang-orang di sana menjadi pengikutnya. Itu siapa? Begitulah barangkali. Bola sudah main bola? Putus bola, Bang, sorry Bang. Oke. Bola sudah main teman-teman? Halo. Yang jalan di atas laut tuh Paulus ya, bukan Yesus ya. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Jalan di atas air kan? Iya, naik kapal kemana-mana, dia naik perahu, berlayar. Iya. Masa Yesus mengecam dirinya sendiri? Gimana sih orang ini? Aneh juga rupanya kok. Masa Yesus mengecam dirinya? Celakalah engkau wahai Yesus. Seakan-akan kami ini dibohongi gitu Bang, dengan cerita alur ini semua. Dengarkan. Ini pertanyaan bagus. Yesus berpesan ketika murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun. Di Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di Bukit Zaitun, murid-murid datang. Bukan Kristen loh ya. Bukan Kristen, bukan Paulus. Naiklah orang-orang murid-muridnya di Bukit Zaitun bercerita kepada Yesus. Bertanya mereka,
Guru, berikanlah kami tanda. Apa bukti kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke? Nah, berarti ada yang menyerupai Yesus artinya itu, enggak? Iya, ada yang menyerupai Yesus. Iya, sabar. Terus di data 23-nya, di data 23, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kamu percaya. Jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Itu tahun 30. Berjalannya waktu mereka turun dari bukit Zaitun. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 40 tahun, 30 tahun. Murid-murid bertemu dengan Paulus. Setelah penganiayaan terjadi, bertemu dengan Paulus. Apa kata Paulus? Aku bertemu dengan gurumu waktu aku ke padang gurun loh, sampai mataku buta. Nah, kembali kepada nasihat Yesus, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus kan? Iya. Nah, ketika murid-murid bertemu dengan Paulus dan Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Nasihat gurunya apa kepada murid? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa kalian percaya kepada Paulus? Wih, menjebak kali nggak tuh? Karena kalian bukan murid Yesus yang dinasehati untuk jangan percaya, cuman murid Bani Israel. Sementara kalianlah korban yang dicerak oleh Paulus itu. Udah tercerna sama aku nih. Ini kutanya besok di gereja, serius sumpah kutanya ke gereja besok. Penita. Ini fakta, ini real, ini kenyataan. Ini fakta, ini real. Ini kenyataan. Makanya orang Yahudi, coba kalau kita lihat di dalam KPR, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa seruan orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios alias Kristen. Orang Yahudi yang meneriakkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, habis ini diri lu baca KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah kembali dari luar, kembali ke Yerusalem setelah dia mengajarkan agama Kristen, mau tahu? Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen itu. Paulus bertobat. Berarti setelah dia memberitakan hal yang salah, terus dia bertobat gitu, Bang? Bertobat. Bertobat dia. Setelah dia mengajarkan agama Kristen di luar Yahudi, pulang ke Yerusalem, bertobat dia, bertobat. Ini ku catat di otakku ya. Udah catat di kertas, nanti kau catat di otakmu, kau pilu aja kau minum. Gimana Bang Holly? Holy Spirit. Oke lah Bang. Aku turun lah Bang. Aku mimpi buruk hari ini kayak ini. Ya itu Bang. Tamu abang itu bisa sapa dulu. Iya, Bang. oke. Halo saudara Apps, apa ini? Apiloi. Pusing. Oke Bang, pamit dulu Bang. Iya, ingat itu ya, yang tadi ya, jangan sombong, jangan angkuh. Suatu hari nanti aku akan jadi imammu di masjid. Silakan. Halo, saudara. Halo Bang. Iya, halo. Katolik Protestan. Nggak Bang, mau ngasih saran aja sama si Baby Monkey tadi. Iya. Dia itu kayaknya make itu Bang. Karena kayak agak ini ku tengok agak lain gitu. Cara ngomongnya terus pemahamannya kan. Karena tadi katanya kan mau belajar gitu. Tapi ku tengok kayak nggak masuk akal gitu pemikirannya. Make apa kayak mana nih? Turun bola deh Bang ya. Udah lah Bang. Cuman mau bilang gitu. Boleh Bang cuma ya. Beliau mau naik nih
ngobrol langsung sama beliau kalau beliau mau naik. Iya. Tadi justru silakan. pula yang Gentle jadi manusia tuh kawan. Gentle jadi manusia kawan. Jadi monkey. Ya. Kau tuh Dengar. Kau buka wajahmu. Kau lihat bang, besarkan wajahku bang. kau make apa Tanda gimana? narkoba, Baby tanda monkey? orang narkoba, besarkan bang. Enggak, bukan. Silakan. Maksudnya Jangan bukan kawan. Kamu menuduh orang secara tidak langsung kawan. Oke? enggak, tadi kau bilang Al-Qur'an ada kesalahan. Kosok itu kan kau tahu kau kesalahan besar kau itu bilang Al-Qur'an itu ada kesalahan. Padahal kau itu belum tahu ada Bukti digital ada. Aku nggak ada ngomong kesalahan titik Ya ada kelemahan keliruan di tadi kau tiap bilang kan. Kau tadi kau bilang aku narkoba, sekarang Al-Quran lagi. Yang mana dulu ku bahas dulu? Tadi kenapa kau Biar bilang ku bikin Al-Qur'an itu? biar botak kau ya. Kau botak atau panjang rambutmu? Kalau botak kau biar ku bikin tumbuh rambutmu ada ini kan gitu. Enggak, kau di mana sekarang Pak? Itu aja. Nah, kau di lihat mana ya, nih? tanda orang narkoba, tirus. Kau lihat nih, tirus aku. Oh, Tahu? kau sekolah, Mata kau bawa sekolah. kelopak mata nih masuk ke dalam. Kau lihat ada? Kau sekolah enggak? Ada. Oke kawan, aku nggak narkoba ya. Kau sekolah? Oke kawan ya. Percuma aku dibikin sampai mana? sampai tamat. Satu. Dengar dulu kau bilang narkoba. Kau udah dosa kau nuduh orang narkoba. Ya, Salah terus kau. ya baru. Biar belajar sedikit tentang menilai orang narkoba itu gimana. Soalnya adekku anggota, jadi aku tahu kan gitu. Oke ya bang ya. Terus? Oke. Kalau orang memakai, kenapa aku bilang agak lain dibilang Bang Zuma, lain yang kau bahas, yang kau jawab gitu. Karena kau belum se-server sama aku. Bang Zuma aja nangkap apa yang gue bilang. Karena dia satu nalar sama aku. Paham nggak Mas Yosi? Jelas-jelas tadi ngasih ngasih nggak sih, saran atau apa? Kau nggak ngerti. Bang Baby. Terus Bang kau itu Baby, tadi statement Bang Baby itu tadi memang ada Al-Quran kelemahan atau itu kau tahu. Kau tahu komentar semua itu pada emosi lihat kau aja tuh. kalau memang salah itu aja. Aku bukan membilang, aku nggak takut. Mau kalian viralkan. Aku nggak membilang di tiap agama itu bang. Kalau cuman dibaca satu ayat pasti ada titik kelemahan. Betul nggak ada kelemahannya. Bukti digital ada. Bisa emang kau buka udah pernah baca? sebesar mungkin. Nggak ada aku bilang Kau udah bahwasannya pernah baca? kelemahan Islam ada, nggak ada. Kelemahan Al-Quran ada, nggak ada titik kelemahannya. Di mana? Aku udah Enggak pernah sih? baca rupanya. Di mana titik kelemahan? Coba aku kasih tahu satu ayat. Di mana titik kelemahannya? Coba. Maryam 71. Bacalah. Enggak, tadi Al-Quran nih kau bilang. Surah Maryam. Maryam Surah 71 mana ada di Apa? Coba kau baca baru kau jelaskan di mana keliruan coba. Nah, itulah kau yang make, kau nanya aku yang kau suruh lagi. Enak sama merugi sama aku. Jangan gitulah kawan. Aku nggak ada menghina. Dari awal aku masuk nggak ada menghina loh. Dari awal minggu kemarin aku masuk sama Bang Zuma nggak ada menghina. Aku mau bertanya, minta ilmu. Kau minta ilmu, minta kejelasan. Tapi tadi tiba-tiba kau bilang, kau alihkan cerita kayak orang Muslim. Kau bilang bongkar ini ngapain gereja kau. Tadi jelas-jelas apa pembahasannya beda. Tiba-tiba kau ini kayak nyari ribut, ku tengok gitu. Ku bahas-bahas yang lain ribut gitu. abang. Aku kan bilang kesalahan agama Islam itu ya. Berarti nggak dengar telingamu tuh banyak Nah, gini Bang Baby. Bang Baby, tadi Abang berstatement kesannya saya itu Islam sama dengan Bang Juma yang mau menjelekkan atau menjatuhkan agama Abang. Padahal saya dari awal sudah ngaku. Kalau kau bilang kau memang menjelekkan. Salah aku ngomong. Kan kesannya gimana, Abang? Yang dibawa ini jadi merasa Bang Juma ini kayak penuh drama yang bukan kayak penuh drama. Kau membaca bapak kami aja nggak lurus, sok-sok ngaku Kristen, itu udah salah kau. Mamaku Islam, bapakku Kristen. Jadi aku lagi menggali ilmu, paham nggak sih? Kalau saya pun ngaku Kristen tapi tidak Kristen kan dosa di saya. Tapi Anda ngotot. Sejarahnya tidak ada satupun orang Islam yang mau mengakui agama Kristen. Kau tahu ya, baby monkey. Buka lah wajahmu. Terus gini, tadi Bang Holly ini udah dibilangnya tadi mau tunjuk KTP, kau nggak mau. Itu kan kau udah nuduh namanya. Udah fitnah kau itu. Udah jelas-jelas Bang Holly ini tadi mau. Kau laki-laki, jangan
cuman kayak ibaratnya buka menyaksikan kau aja sopan kau nih, ngomong. bahwasanya kau nih Kau market, bilang aku kau. narkoba. Nampak kan wajah? Iyalah, mau ku telepon BNN nih, mau ku jemput kau nih. Gimana kau? Gini aja. Aku mau bersumpah aku. Jadi kalau gini taruhan aja kita. Kalau sempat aku nggak narkoba, apa yang kau kasih aku hadiahnya? Kalau aku narkoba, aku kasih kau uang 10 juta cash. Tapi kalau sempat aku nggak narkoba, apa hadiah darimu? Ayo. Pusing kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan gitu bang, nggak boleh gitu. Ngejudge orang yang habis itu narkoba gini, jangan, nggak boleh. Ya udah Bang Baby minta maaf aja kalau memang abang merasa salah. Tadi ucapan abang ada salah di rumah Aku setiap naik ke tempat Bang Zuma ini bang, pasti ada kata-kataku, jangan ada yang tersinggung. Pasti ada tuh. Coba bacalah. Kan bukti digital setiap live kan. Kalau selesai turun live, ada bukti digital itu. Aku aja nggak setuju tadi kalau kau Kristen gitu kan. Abang aja nggak sopan tadi sama Bang Juma. Matamu kan itu nggak sopan loh. Itulah tanda sahabatku, tanda sayangku, kasihku sama abang nih. Itulah. Dia memberikan aku ilmu. Kayak gitulah kasihku sama dia. Kayak itu dia kasihnya sama aku. Itu. Tapi penilaian orang kan lain. Bang Juma ini kan bagi pengikutnya kan gurunda. Udahlah, kamu nggak lurus ngomong, udahlah. Jangan sampai ucapan. Iya kan bang? Ngomong aja nggak jelas. Jangan sampai jadi aku nggak tahu apa yang dibilang. Pelan bang, pelan, santai. Minum dulu air putih, ngomong santai. Berbahasa Indonesia bang. Tidak mungkin. Saya infokan kita tutup boleh ya? Nanti kita besok Bang Juma, lagi lanjut. makasih Ya. diskusinya Bang Juma. Iya, makasih. Pilih mana nih Bang? Prancis, Inggris? Prancis, Inggris, dua-duanya bang. Yang mana yang menang itulah jagoanku. Oke Bang. Oke bang ya. Ya, makasih Bang. Makasih, terima Bang. kasih. Ya, baik. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya, rekan-rekan sekalian. Kita istirahat, kita belajar lagi nanti besok kita lanjut lagi untuk kita bisa memahami lebih jauh lagi materi ini. Cuman ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada netizen yang hadir di sini atau yang akan mendengarkan kelak setelah kegiatan materi ini disajikan. Jadi gini, komal ini adalah komal yang syarat dengan keilmuan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya karena satu kalimat. Kita tidak boleh menuntut orang untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Dan satu lagi, saya ini orang psikolog. Jadi kalau saya mempertahankan kemudian lawan diskusi, berarti saya menangkap di situ ada aura. Ada aura yang memang harus dipertahankan gitu loh. Jadi strategi perang itu harus dipahami. Saya melihat di bawah menulis turunkan. Percayakan kepada saya. Dia kan non muslim. Ngaku ibunya adalah seorang Islam. Saya sendiri pernah dialog sama ibunya. Dan saya melihat anaknya mau belajar. Iya kan ya? Anaknya mau belajar, anaknya mau bertanya, dan seterusnya. Jadi, apa bilangnya ya? Memang ada manusia yang punya talenta yang menurut kita itu tidak baik, tapi pada dasarnya orangnya baik. Nah, ini yang tidak kita pahami. Adik baby itu mau belajar. Bangga saya sebagai seorang muslim, apologet Islam, ada anak muda dari pihak Kristen, mamanya garis keras, ya, tapi dia mau belajar gitu loh, menghargai kita, mau belajar. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa? Ada seorang Kristen nih, anak muda, aktivis, sarjana hukum, mau belajar
tentang agamanya sendiri terhadap seorang apologet Islam. Sementara ketika dia datang ke Islam, datang dan bertanya tentang Islam, tentang kopi luwak yang ditanyakan. Ayo, berarti dia sangat berhati-hati. Sampai dia tampilkan kertas, bukan? Ini ada pertanyaan kawan saya. Kurang apa lagi coba? Orang mau belajar Islam. Maksudnya beliau bertanya tentang Islam, ya tidak mesti harus masuk Islam kan? Hidayah itu kan dari Allah, bukan dari kita kan gitu. Terus, kalau ada seorang Kristen bertanya kepada kita sebagai apologet Islam nih, kan bukan kepada dia aja jawaban itu meluncur. Jawaban itu kepada mamanya, kepada adiknya, kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada yang lain, bahkan kepada kita sendiri. Kan begitu? Iya kan? Nah, itu berarti kita harus belajar nih. Di dalam ilmu psikolog, kita harus memahami bahwa ketika kita bernarasi, pesan yang kita sampaikan itu harus punya makna, harus punya ikatan batin antara perkataan yang kita ucapkan dengan insting yang mendengarkan ini. Itu yang perlu dipahami. Terlepas bagaimana Al-KTP. Ingat? Masih ingat kisah Al-KTP? Ya, hidayah itu dari Allah. Sekali lagi saya katakan, hidayah itu dari Allah, bukan kita. Apalagi kalau orang yang mau belajar. Banyak kok anak muda yang selalu datang ke kita, tapi begitu dia naik, mengolok-olok, nyerang pribadi, mau berantem. Lah, anak ini mau belajar loh. Coba, sampai dia kasih mamanya HP, maki-maki dengan kita, tapi masih juga datang ke sini. Artinya dia mau belajar, murni dia mau belajar. Terlepas ada tuduhan dia pakai narkobeng, ya kita juga tidak bisa terlalu cepat menghakimi. Tidak boleh terlalu cepat menghakimi, tidak boleh terlalu, apalagi itu kan hal-hal yang tidak tidak mencerminkan bahwa dia itu narkobeng hanya dengan pola. Makanya dia kasih bukti, coba ini tanda-tanda narkobeng itu kan jelas tuh. Saya juga tahu, saya juga belajar tentang itu. Ya, saya juga belajar tentang, saya dekat dengan orang-orang Binmas di Polda. Ya, saya ngerti. Di kantor saya beberapa staf saya dulu saya pecat gara-gara kayak gitunya. Bahkan saya sendiri yang nelpon, Mamanya ambil ini, tahan di sana berapa tahun, sensei terserah, yang paling lama berapa tahun, kalau ya udah ditahan. Tapi saya juga yang setiap saya jenguk itu mantan driver saya dulu. Pasti yang nonton ini banyak yang tahu. Gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang begitu mudah gitu kan ya. Jangan kawan, jangan. Apalagi kita sendiri kan memahami bahwa ini lintas agama. Dia Kristen loh. Dia Kristen. Dia Kristen. Wajar, segala sesuatunya bisa terjadi kan? Allah dihujat, itu bisa terjadi. Nabi Muhammad dihujat, itu bisa terjadi. Bang Suma apalagi. Tapi sepanjang berdiskusi dengan kita, nggak ada pernah dia menghujat Nabi Muhammad. Nggak pernah dia menghujat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Dia murni belajar. Mungkin karakternya memang kayak begitu. Ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam dunia apologet memang kita harus memahami karakter seseorang. Ada yang ngeyel, menjengkelkan. Ada yang bikin emosi, memang itu karakter. Akan tetapi sekali lagi saya katakan, hidayah itu tidak ada yang tahu. Contoh nih, besok hari beliau mati dalam keadaan kufur. Namun sebelum dia meninggal, dia ada keguncangan iman sampai dia punya keturunan, anak atau cucunya mau menikah dengan Islam. Lalu kemudian anaknya cinta kali dengan calonnya, dia harus ikut ke Islam. Bisa jadi hasil daripada komal ini, dia akan legowo, ya sudah nak, kalau memang kamu milih Islam ikut calonmu silakan. Ayahmu pasrah, kakekmu pasrah. Bisa jadi, kita tidak bisa menghalangi itu. Nah, kalau ada jawaban atau perkataan, dia pansos,
Ingat, setiap manusia itu punya komunitas. Seperti Anda yang nonton di sini, Anda punya komunitas. Ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang Anda temui, komunitas Anda akan bercerita. Tiap malam saya nonton, ada yang kalian nonton nggak yang namanya Bang Suma? Mereka akan tertarik untuk nonton. Apalagi anak muda seperti dia itu. Bisa jadi nanti dia live sendiri, membawa nama Bang Suma. Akhirnya teman-teman keakidahnya penasaran, masuklah ke sini. Nontonlah kita. Banyaklah orang Kristen yang datang kemudian untuk berdiskusi akibat beliau. Jadi ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua. Jadi serahkan, percayakan kepada kita apologet ini. Insya Allah semua akan baik-baik saja teman-teman sekalian. Seperti itu adanya. Jadi ya gimana ya bilangnya ya. Saya sih selama orang itu mau belajar, mau sekasar apapun dia, mau sejahat apapun dia, selama orang itu mau belajar, bertanya tentang Islam, kemudian mau berpikir, cobalah Anda bayangkan, Andalah dulu, ketika ada seorang apologet Kristen seperti Edis misalnya, memberikan data, mau kalian kira-kira berbicara, waduh, guncang aku malam ini, waduh, habislah aku malam ini, guncang aku betul bang, besok aku belajar. Mau nggak, berani nggak mengatakan sikap seperti itu? Meskipun Anda guncang betul-betul oleh karena penjelasan Edis, mau nggak, berani nggak Anda mengatakan di hadapan musuh, waduh, mati aku, udah bang, aku guncang ini, matilah aku, besok aku tanyakanlah kepada ustadku. Mau? Enggak kan? Tapi beliau, dia mengatakan, waduh, goncang aku kalau gini, mati lawak, kata dia. Besok aku tanyakan, aku serius ini bang, aku hafalin data-datanya. Itu artinya apa? Mau belajar. Mau belajar. Ya, jadi apapun latar belakangnya, apapun misinya, mari teman-teman. Selama dia beda keyakinan dengan kita dan mereka mau belajar, silakan aja. Selama nggak menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, silakan. Kalau tadi pernyataan tentang Al-Quran, saya pun mendengarkan. Jangan kira saya pendengar, telinga saya itu peka. Al-Quran ada kelemahan, Bible ada kelemahan, tapi tidak titik. Bila mana kita pahami satu ayat, kita tafsirkan satu ayat, itu ucapan dia, dan saya ingat itu ucapan dia. Artinya bahwa dia tidak mutlak mengatakan Al-Quran itu ada kesalahan dan tidak bisa kemudian kesalahan itu diperbaiki. Enggak, dia mengatakan bila mana dibaca satu-satu. Makanya tadi dia katakan surah Maryam ayat 71. Maksudnya kalau cuma itu doang, ayat itu doang yang kamu baca, kamu akan paham tuh bahwa ternyata orang Islam itu akan masuk neraka. Tapi kalau kaidah ilmu sorabnya yang masuk, pemahaman Qurannya yang masuk, orang yang ngerti Al-Quran yang masuk, meski satu ayat itu tetap aja Islam tidak masuk neraka. Karena ayat Maryam 71 itu tidak memasuki neraka, tapi mendatangi neraka, bukan memasuki neraka. Datang belum tentu masuk. Contoh, kita datang ke pemakaman, tidak masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Itu. Jadi mendatangi. Nah, di situ ada kata Rob, bukan ilah. Rob di situ berarti Tuhan semesta alam, Tuhannya seluruh manusia, Tuhan yang satu-satunya. Kan Kristen mengaku Tuhan itu satu kan? Nah, Islam mengatakan Tuhan itu satu. Agama lain juga mengatakan Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu-satunya ini memiliki kemudian ciptaan, maka kamu di situ, kalian di situ adalah seluruh manusia ciptaan dari Tuhan yang satu ini akan mendatangi neraka. Berarti bukan cuma Islam doang, seluruh manusia yang mengakui Tuhan yang satu ini akan mendatangi neraka. Itu maksudnya kalau orang paham kaidah, orang pahami kaidah. Cuman kan ini kan bukan pesantren, bukan tempat kita belajar, jadi kita nggak bisa mengurai pakai ilmu saraf kepada teman-teman. Dalam arti kata ini hanya penjelasan kepada orang Islam
yang bisa memahami dengan sederhana bahasa itu. Begitu juga saudara kami Kristen. Kan itu dalilnya sama tuh di dalam Markus 4, Markus 9 nomor 49. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 nomor 13 sampai data 15 yang sering saya ajarkan, bahwa semua manusia pekerjaannya, perbuatannya akan diuji dengan api. Siapa yang bertahan dengan ujian itu akan lolos dari api, kan gitu. Itu sama dengan Mazmur 68 nomor 6 dan seterusnya. Begitu teman-temanku sekalian. Jadi ya mari kita jangan mau menjadikan orang seperti apa yang kita mau. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang barusan naik tadi, yang berselisih dengan saudara Baby. Terima kasih Bang, Anda cekatan, Anda begitu memperhatikan. Mudah-mudahan ke depan dialog lintas agama ini bisa kita pahami lebih bijak, lebih arif lagi, kan gitu ya. Kalau kita di dunia apologet Islam itu namanya beda akidah. Itu biasa terjadi maki-makian, hujat-hujatan dan seterusnya. Kalau kita nggak tahan, bahaya. Saya aja dikecam. Wah, apa tuh Bang Suma kasar kali, Ustaz apaan itu? Itu dari internal Islam tuh yang ngomong kayak gitu. Wallahi, tadi siang aku disampaikan ada keluarga yang mengatakan kayak gitu. Sampai ada yang bikin status melakukan pembelaan. Bang Suma itu bukan ustaz, dia itu adalah apologi gini. Kenapa? Karena orang cuma melihat dan menilai saya, wah, masa ada ustaz kayak begitu? Dipikir kita ustaz. Kenapa? Karena kita selalu baca ayat suci Quran. Nah, masalahnya dia nggak paham bahwa medan kita berbeda dengan medan para ustaz. Kalau di masjid manalah mungkin kita mau kayak gitu. Tapi kan sudah ada kaidah dalam Islam bagaimana Nabi Muhammad berkasih sayang terhadap sesama muslim dan keras terhadap orang-orang kafir yang ingin memerangi, yang membenci, yang memusuhi, yang punya niatan untuk mencelakai. Nabi Muhammad keras, tegas Nabi Muhammad itu terhadap orang kafir yang membenci, yang memusuhi, keras, tegas. Nah, ada yang menilai itu, apaan itu Bang Suma kayak gitu, mulutnya begitu, kasarnya minta ampun, jahatnya minta ampun. Penilaian itu muncul dikarenakan dia menilai saya ini seakan-akan lagi ceramah, seakan-akan aku ini lagi di masjid, aku ini ustadz. Padahal saya ini backgroundnya kan jelas, saya adalah ketua pembina apologet Islam Indonesia, di mana visi misinya adalah berdialog, berdebat, berdiskusi dengan orang non-muslim, baik online maupun offline. Nah, Al-Quran kan mengatakan tuh, faqatilu awliya asyaitan. Kan ada jelas itu. Perangilah saudara-saudaranya setan. Ya, yang naik ke sini sudah pasti ada saudaranya setan. Masa kita harus berlemah lembut kecuali kepada mereka yang lemah lembut, yang tidak memerangi kita. Kan tidak memerangi kalau hanya sekedar bertanya. Tapi kalau bisa memerangi itu menghujat Nabi Muhammad, memaki Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, itu memerangi namanya. Maka apa kata Allah? Faqatilu awliya syaitan. Perangilah saudara setan. Dengan apa? Dengan argumen. Begitu. Jadi ya sekali lagi, bukan saya melakukan pembelaan diri saya atau apapun itu teman-teman sekalian, tapi kita harus bijak dan arif menyikapi setiap situasi. Proses belajar mengajar itu tetap kita harus lakukan. Saya juga masih tetap belajar. Begitu juga teman-teman juga, mari kita tetap belajar. Jangan kemudian kita malas untuk belajar untuk mentadabburi diri, belajar untuk bagaimana menjadi orang yang bijak, arif, dewasa dalam menyikapi setiap hal. Meskipun kadang ya kita sendiri kehilangan kondisi itu, karena situasi itu situasional, kan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya minta maaf kalau malam ini ada sesuatu, ada yang kredit lah ceritanya.
di Komal kita ini. Tapi percayalah, semua itu adalah ada hikmahnya untuk mendewasakan kita. Kepada saudara-saudara muslim saya yang mungkin agak kesal, saya mohon maaf yang dalam-dalamnya. Dan kepada saudara-saudara non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati, maafkan saya sebagai seorang muslim, memang dalam agama saya diajarkan untuk menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi ketika proses penegakan hak ini kemudian saudara merasa tergoreskan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi sekiranya kesalahan yang Anda pandang kesalahan itu bisa diperbaiki dengan Anda datang sini berdialog dengan saya dengan lapang dada menunggu saudara datang untuk berdiskusi dengan saya di setiap live, baik siang maupun malam. Jangan sungkan saudara Kristen, saya Bang Suma sebagai saudara seakidah dengan saudara netis yang ada di sini, menunggu Anda untuk datang berdiskusi. Pendeta, pastor, STT, lulusan STT atau yang masih sekolah mau uji coba keilmuannya, silakan hadir. Silakan hadir. Saya akan mewarnai Komal saya ini sesuai dengan warna yang Anda bawa. Sebisa mungkin, kalau bisa adalah warna persaudaraan, warna toleransi. Kita menghindari adanya perpecahan antara anak bangsa. Ingat, oksigen yang Anda hirup juga adalah yang kami hirup. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang Anda makan adalah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah yang sama-sama kita pijak. Begitu juga laut, ikan yang kita makan berasal dari laut yang sama-sama kita nikmati. Untuk itu akidah, perbedaan akidah cukuplah milik kita sendiri. Akan tetapi sebagai persaudaraan kita harus menjalin dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal positif. Nah, kenapa harus ada dialog? Kan gitu. Karena Islam rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Islam datang dengan kasih sayang untuk alam semesta. Makasih sahabat besar. Artinya bahwa ketika kami melihat Islam itu benar adanya, berarti yang lainnya itu harus diperbaiki. Maka Islam sebagai rahmat harus disampaikan kepada yang non-Islam. Begitu juga Anda ajaran kasih, memandang kasih kepada kami. Wah, bahaya Islam ini kalau kita tidak ajarkan kekristenan, nanti mereka masuk neraka. Maka kita harus mengajarkan mereka ajaran kasih, penginjilan dan seterusnya. Nah, maka bertemulah kita kan. Saya ajaran kasih sayang, Anda kasih. Ketemu kita, dialog jadinya, ya kan? Nah, kita ujilah bagaimana dialog itu kita bisa bangun menjadi satu materi-materi yang membuat kita semakin dewasa dalam beragama. Jangan ego, bahwasanya saya Islam, mau salah, mau benar, pokoknya Islam paling benar. Tidak begitu. Itu nanti jatuhnya perang mulut. Tapi ketika kita mengatakan Islam itu benar, kasih datanya. Jelaskan di mana kebenarannya. Sampaikan kepada mereka. Nah, mereka kemudian adalah orang-orang yang memiliki kitab. Sebisa mungkin pelajari kitabnya supaya membantu juga mereka untuk paham gitu. Sampaikan di dalam kitab saudara begini. Kan jelas itu. Tadi kayak azan kan, azan diprotes. Saya katakan di dalam Yesaya 42 ada perintah gini. Ada di dalam Lukas 18 nomor 7 teriak siang dan malam, berseru siang dan malam. Udah aku jelaskan. Ngerti kan? Ngerti. Nah itulah. Begitu juga mereka, saudara kami Kristen. Ketika datang membawa data, karena kasih datang bawa ajaran mereka, lalu kemudian mereka juga membawa data-data dari Al-Quran, ya mereka nggak sampai pada poin Quran karena hanya terjemahkan gitu. Tapi nggak apa-apa, tugas kita sebagai rahmatan lil alamin menyampaikan kebenaran itu kepada saudara-saudara kita non-muslim. Kenapa kadang saya kasar, kadang saya kebun binatangnya ikut? Ya, illalladzina zalamu minhum, kata Quran. Berdiskusilah, berdebatlah dengan cara yang baik dan hikmah, kecuali kepada orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Orang yang tahu kebenaran tetapi kemudian dia menolak kebenaran.
orang yang memaki, orang yang menghujat, orang yang menista dan seterusnya, itu orang zalim. Maka kepada mereka kita harus tegas. Apa tujuannya tegas? Supaya mereka nggak ulang lagi, supaya mereka berhenti. Apa tujuannya kita keras? Seperti besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras untuk meluruskan besi tersebut. Illalladzina zalamu, berarti boleh kita keras, boleh kita tegas kepada orang-orang yang datang menghujat, supaya besok tidak menghujat lagi. Bukan saling ropol, bukan saling tinju, bukan begitu. Jadi kalau ada yang masih emosian, masih jengkel, emosi dan seterusnya, ya jangan masuk ke dunia apologet. Karena yang kita hadapi ini adalah saudara-saudara kita yang beda akidah. Jangan. Kalau cuman lucu-lucuan, mancing dia emosi, padahal kita enggak emosi, lucu-lucuan dong memancing dia untuk membuat sesuatu tindakan yang membuat kita tertawa, boleh. Itu namanya dalam ilmu kejiwaan adalah strategi di dalam proses belajar mengajar, bagaimana kita memancing psikomotoriknya untuk bekerja. Saya sampaikan gitu. Dan bukan kayak dia menghibur teman-teman juga yang ada di bawah, kan gitu. Kalau menonton juga kan jelek itu. Kalau menonton ya harus ada yang membuat kita juga terhibur gitu ya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, dan terima kasih bila ada kata atau perbuatan yang Anda lakukan sebagai tindakan wujud dukungan doa pada saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita harus nonton bola, mendukung saudara-saudara kita pemain bola ini, ya, anak-anak kita yang hobi bola kita temanin supaya lebih seru lagi. Besok kita jumpa lagi ya. Kok besok? Siang kita jumpa lagi. Sehat terus teman-teman. Jaga kondisi, jaga ibadah. Jaga kondisi, jaga ibadah. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 waktu Makassar bolanya. Bisa. Jam 5. Ya Allah, pikir udah ini, ya udahlah nggak apa-apa. Anakku udah pasang TV di depan. Ada. Itu dia. Nonton bareng. Di depan villa ini ada itu. Ada televisi untuk nonton. Anak api kok malam ini sombong kali ya. Nggak ada yang masuk di komalku ya. Awas kalian ya. Besok kulakban hidung kalian semua. Tengoklah. Ada orang ngajak dia ini umumkan masjid yang mereka bangun tapi nggak muncul. Apa? Aku jangan kayak Bunda Kor lagi tuh. Ditutup tapi mau tutup tapi nggak jadi. Bunda Kor lagi tuh. Udah dulu ya, tapi nggak tutup. Mungkin dia berat kali untuk pisah netizennya. Cinta kali dia sama netizennya. Aku juga gitu. Bola masih lama. Udah isi amplop cuma 500.000. Masa kita dikasih waktu cuma segitu, masa mau dilanjut lagi? Rambutnya digunting. Enggak mau. Ini aku sengaja panjangin supaya nanti kalau ada cicak jatuh langsung tertancap. Enggak usah lagi dikasih racun cicaknya, langsung mati di kepala gitu. Benar enggak?
apa bidadari YouTube kelepok-kelepok Bang Suma. Emang nggak ada bidadari di YouTube? Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman, udah kita istirahat ya. Tadi bolanya udah terlanjur ini soalnya. Udah terlanjur kita tutup pamit soalnya. Terus diprotes lagi tuh. Katanya apa? Kayak Bunda Korla. Aku tadinya pikir jam 3. Gimana dong? Jadinya error HP ku, Zat. Jadi gelap. Kenapa ini? Oh. Tap the screen, please. Kenapa jaringan saya ini kenapa ya? Deeper point photos gift. Dari mana Ki, Dek? Dari mana Ki? Dari mana Ki? Kenapa Ki tidak jawab Ki? Bicara Ki, jangan Ki malu. Dari mana Ki ini? Dari mana Ki? Kenapa ini orang tidak bicara? Thank you, Raito. Hah? Dari Ki mana? Mau menunggu bola katanya yang main ini Inggris lawan ini Thailand. Iya. Waalaikumsalam. Hah? Assalamualaikum. Pintar Ki bahasa Bugis juga ini Anggo. Melek ya teman-teman ya. Thank you, like. Hah? Kenapa? Hello, good evening, my friends. Oh, 4 people, 1 rose. Unreal. Tuh Belanda kah? Thank you so much. My friends, 3 roses, please. 3 people, 1 rose. Agak nasi kesini. Masih bawa aku mie. Go to victory, please. Makan triplets. Kok bisa? Mana kita perempuan makan dia triplets dia bilang ya? Selamat malam, Indonesia. Iya, selamat malam juga. Lurus. Hah? Jalan lurus?
Awi kasih nama rasa betul. Orang Teki Polendi. Teki pole. Masih lah buah kumita ki masih buah kumita ki. Ti pale ambok mo Hello, good evening, my friends. Ti ambok mo. Lo dere mana kiji lo dere mau ni. Awe kesina. Anak daramu boga dapat kana leke mulas. Thank you, like. Hah? Oh, mau syahadat dia katanya. Thank you, like. Gati no kasi na itato pa ji. Kenapa lama sekali 5 menit indah ada habisnya kah? Lama sekali kayak setahun ku rasa. How are you today? Happy holidays. Jamu ku pakai bahasa Bugis, bos. Mengerti ja? I'm from Belarus. Iya, sama-sama. Aku pun tak urus. Santai aja. I'm little speak Indonesian. I'm traveling to Bali 2 years ago. Oke, tidak apa-apa Ji. Jangan Mi. Yang penting kalau kau suka sama saya juga berpikir dulu. Apa kabar? Baik. Baik, I'm fine, thank you. And you? No, Russia, Belarus. Thank you, like. Ya, tungki-tungki juga sedikit. Merusak-rusak juga telinga sedikit temanku ini. Oh, dari Rusia. Taruh nih mah deceng. Nice to meet Pak Jepi, nanti kalau saya sudah panen padi, sabar, suruh suruh saya papi sama mami sabar-sabar tunggu saya datang sudah panen sawah. Belum pi masa panen ini. Tanya mi mama, sabar-sabar mungkin tunggu abangku dari Indonesia belum pi panen sawahnya bilang gitu. Please. Oke, thank you, bye. Makoni riolo, makoni riolo apa cemburu sih maksud tentemu? Taki, masa si matu kita ada apa dengan kita? Thank you. Sakit kepala aku. Ini gara-gara tunggu bola ini, jadinya kayak begini jadinya ini. Apa jadinya nih kalau sampai apa jadinya kalau sampai besok itu naik baru 5 menit aja saya pusing dibuat. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh kodong. Kenapa bisa dia jadi anaknya Pak Jokowi? Dari mana itu? Hah? Sudah ya? Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih Bang Arif, thank you Bang Arif atas kesetiaan Bang Arif semuanya. Besok kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Selamat istirahat. Nanti kita masih membahas tema ini. Kalau udah ini udah kita temukan teman-teman yang bisa memberikan jawaban, baru kita pindah lagi. Tapi kalau tidak ada gimana teman-teman? Kalau misalnya tidak ada teman-teman kita yang bisa memberikan jawaban yang pasti, gimana dong? Oke, Bang Arif kita tutup ya Bang. Aku